Peristiwa dimulai pada malam yang diterangi bulan dan hujan. Sebuah mobil sport hitam melaju sendirian menembus kegelapan. Sosok misterius yang mengenakan mantel panjang keluar dari mobil itu. Dia tiba di tujuannya di mana kejahatan akan segera menunjukkan taringnya. Di sebuah kawasan industri yang terbengkalai, dua pria berbicara di sekitar api unggun tentang kiriman obat baru yang mereka terima sebagai pembayaran, bukan uang. Salah satu dari mereka menyadari kedatangan orang asing berambut putih panjang yang berdiri di kejauhan. Pria itu menghentikan orang misterius itu, menanyakan identitas dan bagaimana dia bisa sampai di sana. Ketika dia memintanya untuk menunjukkan undangan masuk, pendatang baru itu mengejutkannya dengan menodongkan moncong pistol ke kepalanya. Dia menyerang mereka dengan kecepatan dan kekuatan yang menyebabkan salah satu dari mereka tewas seketika. Penyerang itu berdiri di atas tubuh korbannya, dengan nada mengejek bertanya, apakah ini undangan yang cukup? Adegan beralih ke sebuah klub malam di mana seorang DJ wanita sedang memainkan musik. Sesosok vampir muncul dengan mata merah dan taring yang menonjol. Dia mendekati gadis itu, menegurnya karena musik yang tenang, dan menuntutnya memainkan sesuatu yang lebih keras. Dia mencengkeramnya dengan kasar, menjelaskan bahwa manusia hanyalah mangsa bagi mereka. Dia terus mengancamnya sementara gadis itu berdiri ketakutan. Dia mengatakan padanya jika dia tidak melakukan apa yang dia minta, dia akan melepaskan rasa laparnya. Tiba-tiba, seseorang mendobrak masuk dengan paksa. Vampir itu berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan bahwa rekan-rekannya telah terbunuh, menyadari ada makhluk yang bahkan ditakuti oleh vampir. Vampir-vampir lain menatap kaget pada mayat rekan-rekan mereka yang tergeletak di lantai. Orang berambut putih itu muncul di pintu masuk membawa kotak senjata besar, bertanya apakah mereka bersenang-senang. Terungkap bahwa orang-orang ini dikenal sebagai pemburu vampir. Salah satu vampir bertanya-tanya tentang identitas penyusup itu, sementara yang lain menyerbunya dengan cakar tajam, tetapi sang pemburu menodongkan pistolnya dan langsung membunuhnya, dengan raut penyesalan di wajahnya. Dia mengarahkan pembicaraannya kepada pemimpin vampir, menunjukkan pemahamannya tentang situasinya yang putus asa dalam mencari ayahnya, Jokio. Namun, dia menyalahkannya karena standarnya yang rendah dalam bersekutu dengan penjahat kelas 3. Dia mengejeknya, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Jokio jika dia melihat situasi yang menyedihkan ini. Pemimpin vampir akhirnya mengenali identitas pemburu itu. Ternyata pemburu itu adalah Sylvester, pendeta berambut perak yang diusir dari Vatikan dan seorang pemburu vampir sejati. Pemimpin vampir mengancam lawannya bahwa dia akan menghiasi malam dengan darahnya, sementara para pengikutnya bergegas menyerang. Sylvester dengan sinis mengomentari pelayanan yang buruk di tempat itu, memberinya peringkat 0 bintang. Para penyerang bergegas ke arah Sylvester yang bertanya-tanya apakah mereka nakal. Perilaku itu karena tidak adanya orang tua mereka. Dia mulai melantunkan sebuah ayat suci tentang penciptaan Adam dari debu. Dia melanjutkan pidatonya tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dia menyatakan bahwa kematian adalah ritual suci untuk kembali ke permulaan. Dia berdiri di tengah-tengah mayat para vampir yang berserakan dan berkata, dari debu kembali menjadi debu. Dia menyelesaikan kalimatnya dengan dan debu kembali menjadi debu saat darah menutupi wajahnya, dan dia memberitahu pemimpin vampir yang tersisa bahwa dia takkan mendapat informasi darinya. Dia menambahkan bahwa pemikiran bahwa dia mampu membunuhnya membuktikan bahwa dia adalah yang paling hina di antara kaumnya. Vampir itu berteriak marah dan menyerbu ke arah Sylvester untuk menyerang. Sylvester menangkis serangannya dengan mudah dan menembakinya dengan 2 pistolnya. Vampir itu menghindari peluru dan mengubah bentuk lengannya menjadi senjata mengerikan. Sylvester menunjukkan sedikit keterkejutan pada kemampuan lawannya untuk berubah wujud. Vampir yang berubah wujud itu melompat ke udara, menyerang Sylvester dengan cakar besarnya. Jadi Sylvester menembak tangan penyerangnya, lalu dia melancarkan tendangan kuat yang menjatuhkannya ke tanah. Vampir itu jatuh di antara puing-puing, terkalahkan. Orang lain meminta Sylvester untuk menunggu sebentar. Pemburu vampir lain bernama Jung Jun muncul, mengeluh bahwa Sylvester telah merusak tubuhnya, membuatnya sulit untuk mengambil darah. Sylvester menanyakan keberadaan Deok Yeon dan Jung Jun menjawab bahwa dia adalah penggantinya hari ini. Jung Jun mengonfirmasi kebenaran informasi mengenai hubungan antara klan Jokio dan geng Sangdong. Dia berkomentar bahwa tempat ini sempurna untuk menjadi tempat penangkaran. Sylvester memerintahkannya untuk berhenti mengobrol dan menyelesaikan misinya. Mata vampir yang kalah itu bersinar dengan cahaya merah misterius. Jung Jun menyadari bahwa vampir itu telah sadar, jadi Sylvester mengangkat senjatanya lagi. Sylvester menembaki vampir itu, tetapi vampir itu berhasil menghindari tembakan dengan terampil. Sylvester memfokuskan tembakannya ke arahnya, menimbulkan luka parah. Vampir itu melompati mereka dalam upaya untuk melarikan diri dari para pemburu.
Vampir itu berlari dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri dari Sylvester dan rekannya. Jung Jun memuji kecepatan vampir itu. Sylvester menanyakan kemungkinan menugaskannya misi pembersihan, jadi yang lain menyarankan untuk membiarkannya mati karena lukanya. Sylvester kehilangan kesabarannya dengan pengulangan pembicaraan ini, memperingatkannya untuk tidak mengulanginya. Dia menekankan bahwa dialah yang akan membunuhnya sendiri, jadi Jung Jun tertawa, menganggapnya lelucon yang ekstrem. Sylvester bersikeras akan keseriusannya, jadi Jung Jun berjanji untuk melaksanakan misi pembersihan. Sylvester menyadari bahwa situasinya menjadi rumit. Dia mendiagnosis kondisi lawannya sebagai kehilangan akal sehat di awal proses menjadi buas. Sylvester menatap ke cakrawala di bawah sinar bulan, menyadari konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Pengejaran sepeda motor yang cepat dimulai di kota. Sebuah mobil polisi mengeluarkan peringatan kepada para perusuh untuk melambat. Para pengendara motor merespons dengan tantangan dan ejekan, menuntut polisi mencoba membunuh mereka. Seseorang bernama Han Si-gan muncul mengendarai motornya dengan kencang menembus hujan. Sementara suara Sylvester menggema, mengatakan bahwa akan ada pengorbanan di malam yang diterangi bulan ini, Han Si-gun mengingat kenangan hidupnya yang tenang dan tanpa beban. Dia mengingat rumahnya, keluarganya, kakaknya yang berprestasi, dan bahkan anjingnya, Joan of Arc. Pengejaran sepeda motor yang cepat berlanjut di bawah lampu kota. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain, mencatat kurangnya tujuan dan ambisinya yang biasa-biasa saja dalam belajar. Dia menghancurkan citra kehidupan tradisionalnya, mengungkapkan keinginannya yang terus-menerus untuk melarikan diri dari kenyataan biasanya. Teman wanita Jang Yang-jin bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan orang yang mengejar mereka. Jung Yang-jin menegurnya dan memerintahkannya untuk diam, mengungkapkan frustrasinya karena tidak bisa menyingkirkannya. Han Si-gun memperhatikan komitmen mereka pada jalur yang telah ditentukan, yang memberinya keuntungan. Han Si-gun terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Teman-temannya berteriak memanggil namanya, bertanya-tanya tentang tujuannya yang tiba-tiba. Han Si-gun membelokkan motornya dengan tajam, melompati pembatas. Teman-temannya terkejut dan panik melihat gerakannya yang tak terduga. Dia terus berkendara sendirian menjauh dari jalur biasa. Dia melakukan lompatan nekat dengan motornya di antara gedung-gedung. Dia mendarat dengan terampil dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Han Si-gun mengingat perasaannya saat itu sementara teman-temannya menanyakan keputusannya untuk melarikan diri sendirian. Han Si-gun menganggap bahwa mengendarai sepeda motor adalah satu-satunya pelariannya. Kecepatan motornya meningkat di jalan. Itulah caranya melarikan diri dari kehidupan yang monoton dan stagnan. Dia tiba di rumahnya larut malam. Dia menaiki tangga bertanya-tanya mengapa anjingnya, Joan of Arc, diam, mengira anjingnya sedang tidur. Ketika dia membuka pintu, bau busuk menyengatnya, mencegahnya menyelesaikan sapaannya. Matanya menatap ngeri saat kakinya menginjak genangan darah. Dia terhuyung mundur, menyadari bahwa pintu masuk rumahnya basah oleh darah. Dia berdiri di pintu masuk yang gelap, yang berbau busuk seperti ikan basi. Dia segera menyimpulkan bahwa seseorang telah masuk ke rumahnya. Dia mengambil senjata terdekat dan mulai memanggil anggota keluarganya dengan cemas. Bayangan monster besar muncul di dinding di belakangnya saat dia memanggil mencari siapapun. Makhluk monster besar menyerangnya, menabrak kaca, mendorongnya mundur dengan paksa. Dengan ngeri dia mengenali makhluk penyerang itu yang ternyata adalah anjing peliharaannya, Joan of Arc, yang berubah menjadi monster dengan mata merah menyala. Anjing yang berubah wujud itu menindihnya ke tanah, dan dia berjuang untuk bertahan hidup. Dia berhasil mendorong makhluk itu darinya, dan mendapatkan kembali keseimbangannya, mengambil posisi bertahan. Dia bertanya-tanya dengan kaget apakah monster ini benar-benar anjing peliharaannya. Anjing yang berubah wujud itu melompat ke arahnya lagi dalam serangan sengit. Dia berhasil memukul anjing itu dengan keras menggunakan senjata yang dibawanya. Dia menatap putus asa saat menyadari kebenaran tentang apa yang terjadi pada anjingnya. Dia mengingat bayangan anjingnya yang lembut sebelum senjata berlumuran darah jatuh dari tangannya. Dia melihat ke balik tubuh anjingnya dan melihat mayat orang tuanya tergeletak di dalam. Dia menangis histeris, berlumuran darah. Dia muntah karena kengerian pemandangan yang mengerikan itu. Dia berlutut kaget, bertanya-tanya tentang bencana yang menimpa rumahnya. Dia duduk di depan mayat anjingnya dan menangis terseduh-seduh. Dia menyadari bahwa penyusup itu masih ada di lantai 2. Dia melihat senjatanya saat ini, menyadari itu mungkin tidak akan cukup. Dia berdiri bertekad untuk menghadapi mereka, mengingat senapan berburu ayahnya di ruang kerja. Dia menemukan kakak laki-lakinya terluka di ruang kerja dengan senapan berburu di sampingnya. Han Si-gun menyadari bahwa kakaknya juga telah menjadi korban penyerang.
Han Si-gun meraih bahu kakaknya, terpukul oleh kematiannya. Dia meminta maaf kepadanya dengan penuh kesedihan karena dia tidak bersama mereka, dan dia menyalahkan dirinya sendiri atas keterlambatannya datang untuk menyelamatkan mereka. Han Se-gun membawa senapan itu, bersumpah akan membalas dendam pada para pembunuh. Dia menyadari bahwa laras senapan itu masih hangat. Dia menyimpulkan bahwa kakaknya menggunakannya dalam pertarungan dan bertanya-tanya mengapa itu ditinggalkan oleh penyerang. Dia mencengkeram senjata itu dengan kuat, bertekad untuk membunuh penyerang. Dia bersembunyi dan melihat dengan hati-hati, menyadari seharusnya dia sudah mengerti kebenarannya saat itu. Dia menaiki tangga dengan hati-hati sambil memikirkan situasinya. Dia mengakui mustahilnya berpikir rasional dalam situasi yang begitu mengejutkan. Matanya tiba-tiba berbinar setelah menyadari sesuatu yang penting. Dia mendengar seseorang mendekatinya, berjalan tanpa alas kaki di lantai yang berlumuran darah. Dia mengangkat senapan, mengarahkannya ke puncak tangga. Dia melihat tangan berlumuran darah mencengkeram ujung tangga, menyadari penyerangnya bukanlah makhluk biasa. Ternyata makhluk yang dihadapinya adalah eksistensi di luar jangkauan logika umum. Sebuah momen dimulai di mana kata-kata dan pikiran membeku. Dia merasa pikirannya berhenti berpikir dan perasaannya membeku sepenuhnya. Dia membandingkan keadaannya dengan saat bertemu orang terkenal untuk pertama kalinya, atau saat mendengar lelucon yang tidak lucu, atau bahkan saat melihat pemandangan alam yang menakjubkan. Dia menyadari bahwa keadaan inilah yang sedang dia alami sekarang saat menghadapi bahaya. Dia mengangkat senapan dan menembak makhluk itu. Monster itu menghindari tembakan dengan sangat mudah dan menghantam Han Si-gun dengan keras. Han Si-gun jatuh keras di tangga dan berguling ke bawah. Dia terbaring di tanah kesakitan karena bahunya terkilir. Dia mencoba berdiri dengan susah payah. Dia menyesal tidak melarikan diri ketika dia punya kesempatan. Monster itu mengungkapkan wujud aslinya sebagai vampir yang melarikan diri dari Sylvester dan rekannya. Han Si-gun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak terpikir untuk menelepon polisi atau mencari bantuan. Dia mengakui bahwa pada saat bahaya, pikirannya gagal memikirkan pilihan logis apapun. Dia duduk terluka di tanah, tidak mengerti mengapa dia bertindak secara naluriah alih-alih melarikan diri. Dia menyadari bahwa satu-satunya pikirannya saat itu adalah untuk melenyapkan monster itu. Vampir itu menyerangnya, jadi dia mengarahkan senapan ke arahnya, dan dia menembak sambil berteriak karena situasi yang berbahaya. Tembakan itu meledak langsung ke tubuh monster itu, menyebabkan luka parah. Monster itu mendekatinya dan memotong tangannya yang memegang senjata. Han Si-gun meraih lengannya yang putus dan berteriak karena rasa sakit yang luar biasa. Monster itu meraih kepalanya dan mengangkatnya ke atas. Han Si-gun merasa putus asa karena gagal bahkan untuk mencapai balas dendam yang layak. Dia mengingat keluarganya yang terbunuh sementara monster itu bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, orang misterius menembak tangan vampir itu dan tangan itu meledak. Han Si jatuh ke tanah sementara karakter baru muncul di tempat kejadian. Orang misterius itu bergumam bahwa vampir itu akhirnya melakukannya sebelum menembakkan peluru tambahan ke arahnya. Vampir itu terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Han Se-gun menatap penyelamat yang sedang melawan monster itu. Sylvester muncul menebas vampir dengan pedangnya. Dia menyalahkan monster yang mati itu karena tidak mati sendirian dengan tenang alih-alih melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Sylvester mendekati Han Si-gun setelah memastikan dia telah sepenuhnya melenyapkan monster itu dan menatap Han Si-gun yang terluka terbaring di tanah. Dia memberitahunya bahwa tidak ada orang yang benar di bumi dan semua orang adalah pendosa. Dia berdiri di atasnya dan menuntut agar dia menaruh dendam padanya. Senapan itu tampak tergeletak di lantai yang berlumuran darah. Sylvester meletakkan mata pedangnya di leher Han Se-gun dan meminta untuk menanyakan satu hal padanya. Dia bertanya apakah senapan itu miliknya. Dia menatapnya dan memutuskan bahwa dia terlalu baik untuk dibunuh semudah ini. Foto keluarga itu muncul lagi sebagai pengingat akan kehidupannya yang tenang sebelumnya. Seorang polisi mencoba membangunkan Han Si-gun, yang pikirannya tumpang tindih dengan kenangan pembantaian itu. Polisi itu menanyakan kondisinya, sementara Han Si-gun mengingat keinginannya untuk menyimpang dari kehidupan biasanya. Seorang polisi menemukan Han Si-gun tidak sadarkan diri dalam genangan darah, mengumumkan adanya korban selamat, dan meminta dukungan segera. Han Si-gun terbaring terluka dengan bayangan mendiang orang tuanya berputar-putar di benaknya. Kemudian dia mengingat kakaknya yang terbaring di lantai. Sebuah frasa sarkastis dan menyakitkan bergema di benaknya bahwa keinginannya untuk keluar dari kehidupan biasa telah menjadi kenyataan. Seminggu kemudian, buletin berita televisi meliput insiden pembunuhan keluarga Han yang mengguncang opini publik.
Liputan berita berfokus pada narasi resmi yang mengklaim bahwa anjing keluarga bertanggung jawab atas tragedi tersebut, mencatat kelangsungan hidup putra kedua sebagai satu-satunya saksi. Namun media mempertanyakan narasi ini, mengisyaratkan bahwa peran korban selamat dalam insiden itu mungkin lebih besar dari yang terlihat. Terungkap bahwa dia ditemukan memegang senapan berburu dengan penyelidik memastikan bahwa dia memang menembak darinya. Spekulasi dimulai tentang kemungkinan motif, menunjuk pada keunggulan akademis kakak laki-lakinya, yang membuka pintu kecurigaan kecemburuan yang mengarah pada kejahatan. Disebutkan bahwa dia dikenal karena kecintaannya mengendarai sepeda motor. Dan meskipun dia bukan orang yang suka kekerasan, selalu ada sesuatu yang meresahkan di sekelilingnya. Han Segun mendapati dirinya dikelilingi oleh rentetan kilatan kamera dan fotografer. Dia kembali sadar bahwa dia melihat begitu banyak wajah asing untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia menghadapi kerumunan besar pers yang menuntut jawaban jelas tentang apa yang terjadi. Wartawan secara eksplisit menuduhnya membunuh keluarganya karena utang yang menumpuk. Mereka terus menekannya, bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya yang mendorongnya melakukan kejahatan mengerikan seperti itu. Seseorang mendekatinya dengan alat perekam suara, bersikeras agar dia membuat pernyataan apapun. Pada saat itu, bayangan monster iblis yang menyerang rumahnya muncul dalam ingatannya. Sebuah suara internal bergema di benaknya menegurnya, mengingatkannya bahwa dialah yang menginginkan situasi seperti itu, dan bahwa dia sedang menikmati mengendarai sepedanya, sementara keluarganya dibantai secara brutal. Suara mengejek itu bertanya-tanya, apakah dia bahkan berhak merasa marah? Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, menolak pikiran-pikiran yang menyakitkan itu. Dia menyangkal tuduhan itu dengan keras, lalu melarikan diri dari kerumunan wartawan yang bersemangat. Dia kemudian menyadari bahwa dia melarikan diri dari kebenaran yang tidak dia pahami atau mengerti. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ingatannya menjadi kabur dan tidak jelas, atau mungkin dia tidak ingin mengingat kebenaran yang mengerikan itu. Dia menangis terseduh-seduh, mengakui ketidakmampuannya untuk percaya bahwa apa yang dia lalui benar-benar nyata. Dia mengingat saat dia bangun di rumahnya yang hancur di mana dia menemukan bahwa tubuh monster itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia mengingat kejutan terbesar ketika dia menemukan bahwa lengannya yang putus selama konfrontasi telah terpasang kembali secara misterius. Dia melihat tangannya yang sehat, merasa seolah-olah semua yang terjadi malam itu hanyalah kebohongan atau mimpi buruk. Dia memegangi kepalanya kesakitan seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang memerintahkannya untuk melupakan semua yang terjadi. Dia menyadari dia harus menghapus ingatan tentang kematian keluarganya dan melupakan sepenuhnya keberadaan monster itu. Bayangan kabur dari pemburu vampir Sylvester melintas di benaknya, menyadari bahwa dia ada di sana dan memainkan peran dalam menyembunyikan kebenaran. Han Segun tetap berada di rumahnya yang kosong, yang telah menjadi TKP, mengingat orang misterius yang muncul di malam tragedi itu. Dia mendapati dirinya tidak bisa meninggalkan rumah, melarikan diri dari kejaran pers dan tatapan orang-orang. Dia berkeliaran di jalanan kota pada malam hari, menyadari dunia di sekitarnya tidak akan pernah mempercayai ceritanya. Tetapi tinggal di rumah bukanlah pilihan karena tempat itu membawa kenangan yang paling keras dan menyakitkan. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan garasi, menjauh dari rumah di mana dia tidak lagi merasa aman. Dia berdiri di samping sepeda motornya, merasa benar-benar tersesat karena tidak punya tempat berlindung. Dia mendapati dirinya terjebak antara di dalam dan di luar. Dia tidak bisa tinggal maupun merasa nyaman untuk melarikan diri. Dia melesat dengan motornya, melaju kencang menembus kegelapan malam. Dia naik dengan motornya ke atap salah satu gedung tinggi yang menghadap ke lampu kota. Dia berhenti tiba-tiba setelah melihat sesuatu yang membangkitkan keterkejutan dan kekagetannya. Dia melihat Sylvester berdiri di atap dan memastikan itu adalah orang yang sama yang dia lihat pada malam naas itu. Sylvester melangkah ke arahnya dengan tenang dan mantap sementara yang lain mengawasinya. Han Segun menghentikan motornya tepat di depannya dalam konfrontasi langsung dengan pria misterius itu. Dia menunjuk jarinya ke arahnya, memastikan bahwa dialah orang yang ada di rumahnya pada malam penyerangan itu. Dia berteriak di wajahnya, menuduhnya hadir di TKP pada hari serangan monster itu. Sylvester mendekatinya dan memerintahkannya untuk diam, menggambarkannya sebagai orang yang membawa kejengkelan bagi orang di sekitarnya. Han segan bertanya kepadanya dalam keadaan ketakutan dan kebingungan tentang identitas aslinya. Lalu dia bertanya tentang wujud monster itu, jadi Sylvester menjawab bahwa dia harus menggunakan imajinasinya, membuat yang lain menebak bahwa dia adalah seorang pengusir setan. Sylvester memberitahunya bahwa tebakannya mendekati kebenaran. Hans Segun mencapai kesimpulan yang menakutkan dan bertanya, apakah monster itu adalah vampir?
Sylvester mengonfirmasi kata-katanya yang menyebabkan Hans Segun sangat terkejut. Setelah itu, Sylvester memutuskan untuk memberinya pertanyaan langsung. Dia bertanya dengan serius apakah dia telah menelan darah vampir. Hans Segun teringat percikan darah yang mengenainya, jadi dia panik, bertanya-tanya apakah dia juga akan berubah menjadi vampir. Sylvester memberitahunya bahwa kemungkinan itu sangat besar jika dia benar-benar menelan darahnya. Hans Segun percaya bahwa kembalinya lengannya yang terputus adalah bukti transformasinya, tetapi Sylvester mengoreksi informasi itu dan memastikan bahwa dialah yang menyambungkannya kembali. Hans Segun menolak untuk mempercayai omongan ini. Jadi Sylvester bertanya kepadanya, apakah ada hal yang dia lihat malam itu yang logis? Hans Segun bertanya dengan cemas, apakah ada lebih banyak vampir? Sylvester memberitahunya bahwa masalah ini sama sekali bukan urusannya. Dia memberinya perintah yang jelas bahwa satu-satunya misinya sekarang adalah kembali ke kehidupan normalnya. Hans Segun menolak gagasan untuk kembali ke kehidupan normal, berteriak bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Dia bertanya dengan marah dan mencela bagaimana dia bisa kembali ke kehidupan normal setelah semua yang dia lalui. Dia dilanda amarah yang luar biasa, tetapi Sylvester mencengkeram kerah bajunya dengan kasar. Dia bertanya dengan menantang tentang identitasnya yang memberinya hak untuk menentukan takdirnya. Sylvester dengan dingin menyuruhnya berhenti meratap, menekankan bahwa kemalangan tidak hanya menimpanya seorang. Hans Segun mundur, terkejut dengan tanggapan yang keras itu. Dia melepaskan cengkeramannya dan bertanya dengan putus asa apa yang harus dia lakukan. Dia berteriak bahwa dia melihat monster yang melahap keluarganya dengan mata kepalanya sendiri dan mustahil baginya untuk melupakan adegan itu. Sylvester mendengarkannya saat dia menegaskan ketidakmampuannya untuk lupa. Hans Segun mengumumkan sambil menangis getir bahwa dia akan memusnahkan semua monster, bahkan jika itu harus dibayar dengan nyawanya. Sylvester menatapnya dengan mata biru yang bersinar, menghargai tingkat tekad dan kegigihannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa Hans Segun adalah orang yang suka membuat masalah, lalu mengambil keputusan terakhirnya mengenai dia. Sylvester membawa Hans Segun ke suatu tempat yang terlihat seperti kafe yang tenang. Seorang wanita di belakang konter menyambut mereka, memanggil Sylvester dengan nama Sylvie. Sylvester memintanya untuk tidak menggunakan nama itu, dan wanita itu memperhatikan tamu yang menemaninya. Jung Jun mengenali wajah Han Segan. Sylvester bertanya pada Jung Jun tentang misi yang mereka bicarakan. Jung Jun memberitahunya bahwa target yang mereka kejar telah meninggalkan Korea. Sylvester mengungkapkan kekesalannya yang luar biasa atas kegagalan mereka menangkap target sekali lagi. Jung Jun bertanya kepadanya mengapa dia membawa Han Segan bersama mereka. Dia berkomentar bahwa bocah itu tampaknya terlalu lemah untuk terlibat dalam pertempuran lapangan saat ini. Sylvester mengarahkan perkataannya kepada Han Segan, menjelaskan bahwa karena dia selamat, dia harus menyadari kebenarannya. Dia memberitahunya bahwa melawan monster bukanlah misi yang bisa dilakukan manusia biasa. Dia menjelaskan kepadanya bahwa vampir mampu menghancurkan tulang manusia dalam sekejap mata atau merobek ototnya dengan sangat mudah, bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi kekuatan seperti itu. Dia mengungkapkan solusinya, yaitu obat khusus bernama Drug Moon yang harus diminum manusia untuk menghadapi vampir. Dia menjelaskan bahwa obat ini mengurangi rasa sakit dan memberi penggunanya kekuatan yang berkali-kali lipat melampaui batas alami, tetapi dia memperingatkan bahwa penggunaan berulang pasti akan menyebabkan kehancuran tubuh dan mati sendirian. Dia mengungkapkan rahasia berbahaya, yaitu bahwa obat itu terbuat dari darah vampir dan kesalahan apapun dalam menggunakannya dapat mengubah pemiliknya menjadi monster seperti mereka. Dia bertanya dengan serius apakah dia masih sangat menginginkan balas dendam setelah mengetahui semua risiko ini. Dia meletakkan pilihan terakhir di hadapannya dengan jelas, menjelaskan bahwa begitu dia melangkah ke dunia kegelapan, tidak akan pernah ada jalan kembali ke kehidupan normal. Han Segan menyatakan bahwa hidupnya sudah menyimpang dari kenyataan, lalu menelan pil Drug Moon tanpa ragu-ragu. Sylvester segera menghentikannya, meraih lengannya dan bertanya, siapa yang memberinya izin untuk meminumnya sekarang? Pemburu vampir lain bernama Song Deokyeon muncul dan berkomentar dengan sinis tentang kegigihan dan keberanian bocah itu. Sylvester memutuskan untuk meninggalkan Han Segan dalam pengawasan Deokyeon, memintanya untuk melatihnya cukup agar dia tetap hidup. Deokyeon meletakkan tangannya di kepala bocah itu, secara resmi menyambutnya ke dunia bulan gila. Sylvester memerintahkan salah satu anak buahnya untuk segera menyiapkan perahu menuju Meksiko, siap untuk berangkat. Han Segun terkejut dengan kepergiannya, menyadari dia tidak akan menjadi pelatih pribadinya. Sylvester berbalik sambil tersenyum, mengomentari absurditas seluruh situasi. Dia bertanya pada Deokyeon apakah dia bisa membuat bocah itu berguna, dan dia menjawab akan mencobanya.
Han Segun menatap dengan tekad menerima takdir barunya. Sylvester mengucapkan kata-kata terakhirnya menyambut Han Segun lagi ke dunia bulan gila. Setahun kemudian, mobil-mobil mewah muncul di depan klub malam mewah bernama Pena Club. Chun Yang-ho, wakil pemimpin geng Sangdong, keluar dari mobil itu. Anak buahnya menyambutnya dengan membungkuk hormat, memanggilnya dengan sebutan kakak. Yang-ho menegur mereka, meminta mereka untuk memanggilnya senior saja. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka sekarang telah menjadi pengusaha terhormat yang menjalankan perusahaan sungguhan. Lalu dia bertanya mengapa dia dipanggil dan memberitahu anak buahnya bahwa dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Pria itu tampak gugup saat mencoba menjelaskan situasi darurat. Ternyata alasan pemanggilan itu adalah seseorang yang berdiri sendirian dengan tenang di tengah klub malam yang kosong. Yang Ho bertanya dengan marah kepada pengikutnya, apakah dia memanggilnya hanya untuk berurusan dengan satu orang. Dia menegur anak buahnya karena ketidakmampuan mereka mengelola tempat itu, dan mereka meminta maaf kepadanya dengan ketakutan. Yang Ho bertanya-tanya apakah orang ini yang menghancurkan tempat persembunyian mereka, tetapi dia ingat bahwa penyerangnya adalah orang asing. Yang Ho memperhatikan bahwa penyusup itu terlihat sangat muda. Lalu dia bertanya kepada pemuda itu apakah dia sudah selesai mengamuk. Yang Ho memberitahunya bahwa dia belum pernah melihat preman sepertinya dan bahwa dia seharusnya menggunakan kata-kata untuk menyelesaikan masalah. Dia menuntutnya pergi karena mereka akan mulai bekerja. Pemuda itu menjawab dengan sinis bahwa dia bukan preman dan menjelaskan bahwa dia telah membayar uang muka untuk barang yang tidak dia terima. Yang Ho terkejut mendengar kata barang. Jadi pemuda itu bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu tentang masalah itu. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dia membayar 5.000 won tunai kepada salah satu pengikutnya, bertanya-tanya bagaimana seorang direktur eksekutif seperti dia tidak tahu. Yang Ho mendekati pengikutnya dan menanyakan tentang barang itu, dan anak buahnya memberitahunya bahwa itu adalah senjata api model Dragunov dan Tokarev. Apakah Anda ingin saya menerjemahkan lebih banyak bab atau membantu Anda membuat draft naskah untuk ringkasan ini? Pemuda itu menambahkan sebuah AK-47 ke daftar senjata yang dia minta. Yang Ho dengan sinis bertanya-tanya apakah dia menginginkan semua senjata ini hanya dengan 5.000 won dan menegurnya karena ketidaktahuannya akan nilai sebenarnya. Lalu dia bertanya kepada pemuda itu apakah dia sadar dengan apa yang dia bicarakan. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dia tahu geng Sangdong menyimpan dan mendistribusikan senjata Rusia dan Cina. Dia menambahkan bahwa mereka menaikkan harga secara berlebihan di atas nilai pasar. Yang Ho memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan dan memerintahkan anak buahnya untuk memanggil polisi untuk menyerahkannya. Pemuda itu bertanya-tanya apakah memanggil polisi adalah keputusan yang bijaksana. Dia mengancamnya dengan mengungkapkan rahasia terbesar mereka bahwa mereka telah memulai perdagangan narkoba di samping senjata. Yang Ho berteriak pada anak buahnya, bertanya-tanya mengapa mereka membeku. Lalu dia mengeluarkan perintah yang jelas untuk membunuh pemuda itu dan mencincangnya segera. Dia menegur mereka lagi karena keraguan mereka, menyebut mereka bodoh. Dia mengulangi perintahnya untuk mencincang pemuda itu. Dua anak buahnya maju untuk menyerangnya, dan dia bersiap untuk bertarung dengan dingin. Para penyerang bergegas ke arahnya. Mereka menyerangnya dengan senjata tajam secara bersamaan. Lalu dia melayangkan pukulan kuat ke arah salah satu dari mereka. Dia menghindari serangan lain dan bersiap untuk serangan balik. Dia menjatuhkan penyerang lainnya ke tanah dengan gerakan yang kuat dan cepat. Dia berdiri menang di atas tubuh mereka, membuat yang lain terkejut melihat kekuatannya. Dia dengan tenang menaiki tangga menuju pemimpin geng. Dia menghadapinya secara langsung, dan Yang Ho dengan takut bertanya apa yang dia inginkan. Dia mengulangi permintaannya, Dragunov, Tokarev, dan AK-47, menekankan bahwa dia sudah membayarnya. Sang pemimpin dengan enggan setuju, tetapi memberitahunya bahwa pengiriman tidak bisa dilakukan segera. Pemuda itu memotongnya, menetapkan waktunya besok jam 8 malam. Lalu dia menyebutkan lokasi di tempat parkir Hyunshin Securities di Uido dan berbalik untuk pergi. Yang Ho mengumpat pemuda itu pelan-pelan sementara pengikutnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemimpin itu menampar pengikutnya untuk mengingatkannya agar memanggilnya kakak bukan senior. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera memanggil orang-orang itu, menyadari dia tidak punya pilihan lain. Adegan beralih ke gedung lain di siang hari bolong. Di dalam, seseorang mengomentari kualitas buruk kantong darah yang sedang diperiksa, menyebutnya sampah. Seseorang mengeluh kepada Deok Yoon tentang kualitas buruk sampel darah yang dibawanya, menganggapnya sampah yang tidak layak untuk mengubah manusia menjadi vampir. Dia menyalahkan anggota geng Sangdong yang akhir-akhir ini menyebarkan kekacauan. Dia mendiskusikan ini dengan seorang pedagang darah bernama Pak Tua, menuduhnya merusak alat tes darah, dan yang lain merespons dengan marah, menawarkannya untuk mencari penjual lain.
Deokyeon mundur, mengatakan itu hanya sebuah pertanyaan. Pak Tua Ju memerintahkannya untuk berhenti mengobrol dan mengambil uangnya. Pria tua itu bertanya tentang Jung Jun, yang keluarganya dibantai oleh vampir, menanyakan apakah Deokyeon berhasil menghubunginya. Deokyeon kesal mendengar nama itu, berharap dia mati dan berubah menjadi vampir. Dia bersiap untuk pergi dan pria tua itu berpikir dalam hati bahwa Deokyeon tidak bisa jujur dengan perasaannya. Deokyeon keluar dari gedung. Han Segun tiba dengan sepeda motornya dan Deokyeon menyapanya. Dia bertanya apakah dia berkelahi sebelum datang, memperhatikan bahwa dia menghindari tatapannya. Han Segun menanyakan kemungkinan untuk bergabung dalam misi perburuan vampir. Deokyeon menolak permintaannya, menekankan bahwa kemampuannya saat ini tidak memenuhi syarat dan menuntutnya untuk fokus pada latihannya. Dia memperingatkannya agar tidak terlibat masalah dengan orang yang salah tanpa alasan, dan yang lain meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi. Han Segun hendak mengajukan pertanyaan. Dia bertanya kepada pelatihnya apa yang harus dilakukan jika membunuh manusia menjadi perlu, dan dia hanya menjawab bunuh saja mereka. Dia menjelaskan bahwa selama pembunuhan itu perlu, tidak ada ruang untuk diskusi, meskipun dia tidak bisa membayangkan situasi seperti itu. Deokyeon tiba-tiba menyadari bahwa pertanyaan Han Segun berarti dia merencanakan sesuatu. Dia menyarankannya pergi ke gym untuk bertarung satu ronde, tetapi pemuda itu menolak dengan tegas. Di tempat parkir yang ditentukan, anggota geng Sangdong sedang menunggu. Salah satu anggota geng yang telah berubah menggerutu tentang perlunya campur tangan mereka untuk menangkap bocah kecil. Rekannya mengingatkannya bahwa mereka masih berutang kesetiaan kepada para pemimpin geng, meskipun mereka telah berubah menjadi vampir. Yang pertama mengejek gagasan kesetiaan, mengingatkannya pada pembantaian tahun lalu di mana rekan-rekan mereka terbunuh dan mereka yang disalahkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu menembus kaca depan mobil. Sebuah alat pemadam api menghantam mobil, benar-benar menghancurkan kaca. Lalu benda itu meledak di dalam mobil sementara Han Segun berdiri di dekatnya. Dua orang keluar dari mobil, berkomentar bahwa mereka yang terbunuh hanyalah vampir pemula. Mereka bertanya pada Han Segun apakah dia menikmati waktunya. Mereka memberitahunya bahwa mereka tidak berniat memberikan apa yang dia inginkan. Han Segun tersenyum mengejek mengatakan dia memang tidak berharap banyak dari mereka. Han Segun naik ke motornya sambil membawa pedangnya, berkomentar bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan dari sekelompok preman. Dia tersenyum dingin, berpikir bahwa meskipun dia tidak mendapatkan senjata, dia bisa mendapat untung besar dari menjual taring mereka. Dalam kilas balik, Deokyeon memberitahu Han Segun bahwa vampir yang membunuh keluarganya kemungkinan terkait dengan geng Sangdong. Pemuda itu menanyakan kebenaran tentang vampir yang bekerja sama dengan gangster saat mereka berlatih. Keduanya saling bertukar pukulan dalam pertandingan latihan yang sengit. Deokyeon memuji penampilan lawannya yang mengesankan. Dia bertanya apakah dia tahu mengapa Sylvester disebut pemburu vampir sejati. Han Segun terkejut dengan pertanyaan mendadak ini. Dia menjawab bahwa alasannya adalah karena Sylvester membunuh vampir sejati Jokyo. Pemuda itu mengungkapkan kebingungannya, menuduh pelatihnya melewatkan terlalu banyak detail. Deokyeon menjelaskan bahwa vampir sejati adalah makhluk yang sangat kuat, yang tubuhnya beregenerasi lebih cepat daripada kemampuan sinar matahari untuk menghancurkan mereka. Dia menambahkan bahwa klan Jokyo, yang dipimpin oleh Jokyo sendiri, adalah salah satu kekuatan paling terkenal di antara para vampir. Mereka terus bertarung dan saling bertukar pukulan. Deokyeon melayangkan tendangan kuat ke lawannya. Tendangan itu melemparkan Han Segun dengan keras ke pagar ring. Dia memberitahunya saat dia terbaring di tanah bahwa setelah Jokyo dibunuh oleh Sylvester, klannya langsung hancur, jadi yang lain menyimpulkan bahwa yang selamat bergabung dengan geng Sangdong. Deokyeon membenarkannya, menjelaskan bahwa mereka sedang mencari jejak Jokyo. Dia melanjutkan bahwa mereka ingin mewarisi kekuatannya dan mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Dia melayangkan pukulan lain yang menjatuhkan Han Segun ke tanah. Dia memperingatkannya bahwa sang pewaris, wakil pemimpin klan, masih hidup. Dia menasihatinya untuk tidak bertindak gegabah karena jika dia menjadi target mereka, hidupnya akan berubah menjadi neraka. Adegan kembali ke masa kini, di mana Han Segun sedang melawan para vampir. Salah satu vampir menawarkan bantuan kepada rekannya. Yang lain menolak bantuan, meminta bosnya untuk menjauh karena dia akan menangani masalah itu sendiri. Sang bos kesal dengan gagasan menerima perintah. Pengikut itu memohon padanya untuk menjauh sebentar. Dia menyerang Han Segun yang mengendarai motornya dengan cemerlang. Dia mengemudikan motornya dengan terampil di sekitar lawannya. Vampir itu bergegas ke arahnya, mengejek pengulangan pola serangan yang sama. Dia bersiap untuk menyerang dari atas dengan cakar, sementara Han Segun mengawasinya dengan tenang. Han Segun menghindari serangan vampir itu dengan keterampilan penuh.
Pemuda itu mendarat di tanah, dan lawannya berteriak bahwa dia telah memprediksi semua gerakannya. Vampir itu menyerang dengan cakarnya, dan yang lain bersiap untuk menangkis serangan itu dengan pedangnya. Cakar itu menembus pertahanannya, melukai tangannya dengan parah. Dia melayangkan tebasan, tetapi bilah pedangnya hancur karena kekuatan benturan. Han Si-gun menatap pedangnya yang patah dengan marah, takjub karena pedang itu hancur begitu mudah. Vampir itu tertawa mengejek, mengungkapkan kenikmatannya dalam pertarungan itu. Tapi tiba-tiba, Han Si-gun menusuk kepala vampir itu dengan sisa pedangnya, dan vampir itu jatuh berlutut karena terluka. Dia mendongak dengan tak percaya. Bosnya menegurnya, bertanya-tanya mengapa dia tidak mematuhi perintah untuk tetap di tempatnya. Han Si-gun berdiri di atas vampir yang kalah, memuji penampilannya. Dia mengingatkannya bahwa dia menginvestasikan 5.000 won di organisasi mereka. Dia mengenakan sarung tangan tempur khusus, menjelaskan bahwa dia perlu mendapatkan setidaknya jumlah ini untuk balik modal. Dia bertanya dengan mengejek apakah ini bukan haknya. Dia melayangkan pukulan cepat yang meledakkan kepala vampir itu. Dia berdiri dengan tenang di atas mayat itu setelah menghabisinya. Sang bos keluar dari mobil mengomentari dengan terkejut sarung tangan lawannya. Dia menyimpulkan bahwa pemuda itu sudah menduga kedatangan mereka dan menanyakan alasan dari semua masalah ini. Han Si-gun memegang pedangnya yang patah dan bertanya, apakah dia benar-benar ingin tahu mengapa dia ada di sana. Dia mengarahkan bilah yang hancur itu padanya, menyatakan bahwa tujuannya adalah kepalanya. Dia menuntutnya untuk menghentikan omong kosong dan segera menyerangnya. Bos itu mengejek reaksinya lalu memberitahunya bahwa dia telah selesai menganalisis gaya bertarungnya. Dia mengingatkannya bahwa pisaunya rusak dan bahwa dia telah mengungkap rahasia sarung tangannya. Han Si-gun melemparkan potongan pedang ke arahnya, tetapi yang lain berhasil menangkisnya. Vampir yang tersisa memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri masalah ini, tetapi dia terkejut karena Han Si-gun telah mengeluarkan pistol dan menembak ke arah kepalanya. Vampir itu tampak terkejut, bertanya-tanya kapan itu terjadi. Lalu vampir itu jatuh ke tanah, menjadi mayat tak bernyawa. Han Si-gun mengingatkannya akan tujuannya lagi, kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan alat untuk mengambil darah vampir itu, tetapi dia kesakitan karena luka di lengannya. Han Si-gun memutuskan bahwa hal itu tidak dapat dihindari, jadi dia menyuntikkan dirinya dengan 1 dosis Dracmun. Dia berteriak kesakitan luar biasa saat efek obat itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia berlutut kesakitan, menahan efek samping yang kuat. Dia meninggalkan tempat kejadian perkara, yang meninggalkan mayat-mayat dan mobil yang hancur. Dia sampai di tempat lain di mana Deok-yeon menunggunya, yang bertanya apakah dia akhirnya keluar. Dia mengejeknya, bertanya-tanya apakah dia merasa lebih baik setelah amukannya itu. Han Si-gun bertanya bagaimana dia melacaknya, dan yang lain menjawab dengan adanya teknologi bernama GPS. Deok-yeon mengungkapkan keprihatinannya, berharap pemuda itu tidak berubah. Han Si-gun terkejut dengan pertanyaannya. Dia menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah sepeda motornya, menyadari bahwa dia mengendarainya dengan sembrono tidak seperti sebelumnya. Dia mengingatkannya bahwa dia dulu memperlakukannya seperti harta suci, dan yang lain tetap diam. Dia menjawab dengan dingin bahwa ini bukan urusannya. Dia melesat dengan motornya, meninggalkan Daeok-yeon yang memperhatikannya pergi. Di markas geng, pemimpin Jung Sang-dong menerima kabar terbunuhnya 6 anak buahnya. Dia meledak marah pada Yung-ho, dan yang lain meminta maaf padanya. Pemimpin itu berkomentar dengan ironi pahit bahwa apa yang terjadi sangat mengesankan. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang menyangka pemuda itu adalah seorang pemburu vampir. Dia mengakui bahwa situasinya menjadi rumit dan bahwa dia dulu mengabaikan pembunuhan anggota gengnya oleh para pemburu. Tetapi dia menekankan bahwa insiden ini telah membuat geng Sang-dong terlihat seperti bahan tertawaan, yang menyarankan dia menghubungi klan Jokyo untuk meminta bantuan. Kemarahan pemimpin itu memuncak, menuduhnya mencoba mengumumkan kelemahan dan kekalahannya, menanyainya tentang identitas penyerang yang dikatakan hanyalah seorang anak di bawah umur yang mengendarai motor. Yang Ho membenarkan bahwa memang kelihatannya begitu, tetapi dia tidak yakin. Pemimpin itu memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pemburu itu dengan cara apapun, bahkan jika harus mengeluarkan uang. Dia mengeluarkan perintah terakhir untuk menemukannya dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Salah satu anak buahnya ragu-ragu dan pemimpin itu berteriak menegaskan perintahnya untuk memenggal kepala pemburu itu. Di tempat lain, Han Si-gun minum dari pelatihnya. Pelatihnya mengingatkannya bahwa dialah yang memberitahunya tentang hubungan geng Sang-dong dengan klan Jokyo. Dia bertanya mengapa mereka dibiarkan begitu saja, menuduhnya takut pada mereka yang dibantah oleh Daeok-yeon.
Han Segun berteriak di depannya, bertanya-tanya apakah alasannya adalah kurangnya keuntungan finansial dari memburu mereka. Daeokyeon memberitahu Han Segun bahwa dia mengenalnya dengan baik. Han Segun berteriak bahwa bajingan-bajingan itu pantas mati, dan membiarkan vampir hidup hanya akan membuat mereka menjadi wabah yang menyebar. Dia memberitahu Deokyun bahwa melenyapkan mereka saat masih tunas jauh lebih mudah daripada menebang pohon raksasa. Lalu dia bertanya apakah dia mengatakan itu karena dia belum pernah kehilangan sesuatu yang berharga sebelumnya. Deokyun bertanya pada Han Sigun tentang hak apa yang dimilikinya untuk memutuskan siapa yang pantas mati. Lalu dia memintanya untuk tidak membuatnya tertawa. Dia menekankan bahwa dia tidak membunuh demi prinsip, tetapi hanya demi uang dan keuntungan. Lalu dia bertanya pada Han Sigun apakah dia telah menyuntikkan dirinya dengan darah vampir. Dia mengingatkannya bahwa darah keturunan Jokyo dikenal karena kemampuannya menyebabkan mutasi. Deokyeon menghela napas, mengakui pada dirinya sendiri bahwa seharusnya dia tidak membuat kesepakatan dengan pemburu vampir sejati. Dia memerintahkan Han Sigun untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi hari ini karena dia tidak ingin terlibat dengan klan Jokyo karenanya. Han Sigun menyetujuinya dan mulai pergi. Deokyun berpikir bahwa siapapun akan kehilangan akal sehat melihat pembunuh keluarga mereka menjalani hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena seharusnya tidak mengangkat topik tentang Jungjun tanpa perlu. Daeokyeon memanggil Han Segun yang sedang berjalan pergi. Dia membuka bagasi mobil yang penuh dengan senjata untuknya dan memberitahunya bahwa dia menaruh beberapa pisau dan sekitar 500 butir amunisi untuknya, tetapi dia menambahkan bahwa kemungkinan besar dia akan mati sebelum menggunakan semuanya. Dia memperingatkannya bahwa senjata-senjata itu buatan Hungaria dan sudah melewati tanggal kedaluarsa, dan jika dia tidak beruntung, senjata itu bisa meledak di wajahnya. Han Sigun membungkuk dalam-dalam berterima kasih atas segalanya. Deokyeon teringat nasihat lama yang dia berikan kepada Han Sigun, memintanya untuk tidak berubah menjadi vampir. Lalu dia memperingatkan Han Sigun bahwa jika dia berubah, dia akan memburunya tanpa ampun. Dia menekankan bahwa dia tidak memberikan pengecualian bahkan kepada mereka yang dia besarkan. Han Sigun menaiki sepeda motornya dan melesat pergi. Dia mengendarai motornya di malam hari saat bulan begitu indah hingga membuat orang menangis. Di tempat lain, seorang pria memperkenalkan dirinya kepada sekelompok orang yang berkumpul di sekitar api unggun sebagai Chun Yang-ho dari Sangdong Credit Loans. Salah satu dari mereka bertanya apa maunya. Yang-ho memberitahu mereka bahwa tidak perlu basa-basi dan meminta untuk berbicara dengan pemimpin mereka. Lalu salah satu dari mereka maju dan berkata, dialah pemimpinnya. Jong Yang-jin, sang pemimpin, memberitahunya bahwa dia tidak punya urusan dengan orang seperti Yang-ho. Yang-ho tampak kesal karena sudah mencoba bersikap baik. Dia bertanya-tanya alasan kekasaran pemuda itu sementara anak buahnya berubah menjadi vampir. Sebuah konflik pecah di tempat itu. Salah satu vampir menyerang Jung Yong-jin dengan kasar dan menjatuhkannya ke tanah. Yung-ho meminta asistennya untuk tidak mematahkan lengan pria itu karena dia seorang pengendara motor dan membutuhkan setangnya. Jung Yong-jin yang kalah berteriak bahwa dia akan melakukan apa yang mereka minta. Yang-ho memerintahkan tas uang untuk dibawa dari bagasi mobil. Dia melemparkan uang itu di depannya, menganggapnya sebagai uang muka. Dia menyuruhnya menggunakan uang itu untuk memancing orang lain dengan motor baru atau apapun yang mereka inginkan, tetapi dia menekankan bahwa misi utamanya adalah membawa anak laki-laki berambut hijau itu kepadanya. Dia menjambak kepalanya untuk bertanya apakah dia mengerti. Salah satu vampir mendekat untuk menggigitnya sebagai peringatan. Yang-ho menghentikannya, mencegahnya, menggigit lehernya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak boleh mati sebelum misi dimulai. Yang-ho menjauh dari mereka sementara jeritan Jung Yong-jin menggema di tempat itu. Dia menyalakan sebatang rokok sambil berkomentar bahwa pengikutnya menjadi semakin bodoh saat malam tiba. Dia berharap bisa mengendalikannya dengan salib atau bawang putih. Adegan beralih ke sebuah kafe. Nyonya rumah memberitahu pengunjung bahwa tempat itu sudah tutup untuk hari ini. Han Sigun masuk dan yang lain mengenalinya. Nyonya rumah memperhatikan bahwa 4 bulan telah berlalu dan Han Sigun telah tumbuh pesat, lalu yang lain bercanda bahwa alasannya adalah suntikan hormon pertumbuhan. Jadi dia bertanya bagaimana perasaannya tentang kemandirian. Han Sigun menyadari bahwa dia mengetahui situasinya. Nyonya rumah menjelaskan bahwa Deokyeon membesarkannya berdasarkan permintaan, dan sebagai juru bicara Sylvie di Korea, dia menerima laporan tentangnya. Tetapi dia sadar bahwa Han Sigun tidak datang karena alasan ini dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Dia menjawabnya bahwa dia mendengar tentang alat yang dapat mendeteksi vampir. Nyonya rumah menunjukkan alat itu padanya, yaitu pendulum batu darah.
Dia menjelaskan bahwa menemukan vampir dengan alat ini tidak akan mudah karena hanya bisa merasakan mereka dalam jangkauan 20 meter. Han Si-gun mengumumkan bahwa dia akan segera membelinya, yang membuatnya terkejut. Nyonya rumah memberitahunya bahwa dia tidak akan menghentikannya, tetapi lebih baik menggunakan uangnya dengan bijak. Dia menyarankannya untuk membeli panah otomatis yang dilengkapi dengan baut perak, tetapi Han Si-gun menjawab bahwa dia sudah punya senjata. Dia mengoreksi informasinya, menjelaskan bahwa dia tidak memiliki senjata dalam arti yang sebenarnya. Nyonya rumah bertanya apakah Pak Tua Ju menolak menjual Drug Moon kepadanya. Han Si-gun mengepalkan tangannya, menyimpulkan bahwa alasannya adalah karena dia masih di bawah umur. Nyonya rumah berkomentar bahwa tidak ada dealer lain yang dapat dipercaya seperti Pak Tua Ju, yang berarti dia adalah orang yang berprinsip. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mulai mencari, berkomentar bahwa dia hanya punya beberapa barang dari kategori VT13. Dia bertanya-tanya apakah harus memberikannya. Dia memberinya 1 dosis obat, menekankan bahwa ini adalah rahasia di antara mereka. Han Si-gun berterima kasih padanya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan nyonya rumah mengingatkannya bahwa kartu tidak diterima untuk pembayaran. Dia meninggalkan kafe dan berdiri di samping sepeda motornya di luar. Dia mengingat pertanyaan Sylvester tentang apakah dia telah menelan darah vampir. Lalu dia mengingat kata-kata kasarnya untuk berhenti meratap karena kemalangan tidak hanya menimpa dirinya sendiri. Suara Sylvester bergema di benaknya menyambutnya ke dunia bulan gila. Han Si-gun bertanya-tanya apakah setahun telah berlalu dan apakah Sylvester akan kembali ke Korea sama sekali. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Dia mendapati itu adalah geng motor lama yang dipimpin oleh Jung Yong-jin yang menyatakan keterkejutannya karena akhirnya menemukannya. Mereka mengelilinginya mengomentari perubahan besar yang terjadi padanya selama setahun dan menanyakan tentang warna rambut barunya. Seorang gadis dari kelompok itu mendekat, menyadari bahwa dia menjadi lebih tinggi dan bertanya apakah dia mengingatnya. Dia menjawab dengan dingin, bertanya-tanya siapa gadis itu, dan semua orang menertawakan caranya yang blak-blakan yang tidak berubah. Jung Yang-jin menjadi marah, mengatakan bahwa setiap kali dia memikirkannya, amarahnya meningkat. Dia mendekatinya dengan mengancam, memberitahunya bahwa dia telah banyak menderita dalam mencarinya, dan tiba-tiba Han Si-gun memanggil nama Jung Yong-jin dengan nada tajam. Mata Han Si-gun bersinar saat dia bertanya dengan dingin apakah dia ingin mati. Para anggota geng mundur dengan takjub sementara liontin batu darah di lehernya bereaksi. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada vampir saat matahari masih bersinar? Dia menyadari bahwa makhluk yang bisa bergerak dengan kuat di bawah sinar matahari hanyalah vampir sejati, penguasa jenis mereka. Dia melihat noda darah di jaket Jung Yong-jin. Dia memikirkan kemungkinan bahwa dia telah digigit dan dengan kalung itu. Bereaksi, dia menyimpulkan bahwa dia pasti sedang dalam proses berubah menjadi vampir. Dia bertanya dengan tenang, apakah kalian dari geng Sangdong? Jung Yang-jin berkomentar bahwa bagus Han Si-gun mengenali mereka. Itu mengurangi pertanyaan. Han Si-gun bertanya berapa bayaran mereka, dan dia menjawab bahwa mereka akan mendapatkan 2.000 won untuk menunjukkan lokasinya, dan 8.000 jika mereka menangkapnya. Dia menambahkan bahwa dia memberitahunya di awal bahwa mereka tidak berniat puas dengan bagian kecil. Han Si-gun berpikir dalam hati bahwa dia ingin membunuh mereka sekarang, tetapi banyak mata yang mengawasi. Dia mengejek mereka, bertanya-tanya apakah jumlah 8.000 won dianggap banyak untuk orang sebanyak ini, dan menyebut mereka pengemis. Jung Yang-jin marah atas penghinaannya, jadi Han Si-gun menantangnya, mengatakan bahwa jika dia ingin menjaga harga dirinya sebagai pengendara motor, maka dia harus bertarung sebagai pengendara motor, bukan sebagai bandit. Semua orang bersiap untuk balapan, motor-motor itu melesat di jalan. Salah satu anggota geng mengumumkan bahwa balapannya adalah tipe cannonball, balapan panjang tanpa aturan, dan garis finishnya adalah pintu masuk jalan tol Gyeongin. Jung Yong-jin berkomentar bahwa sudah lama sejak mereka balapan bersama dan Han Si-gun seharusnya bersikap lebih baik. Dia menambahkan bahwa jika dia lebih baik, mereka mungkin sedang berbagi sekaleng bir sekarang. Han Si-gun menyuruhnya untuk melihat matahari terbenam baik-baik sekarang, karena itu akan menjadi kali terakhir dia melihatnya dalam hidupnya. Jung Jin mengutuknya dengan marah, kemudian balapan dimulai. Motor-motor itu berpacu dengan kecepatan ekstrim di jalan tol. Satu menyalip yang lain dengan sembrono. Mereka bermanuver di antara mobil-mobil. Jung Yang-jin mengejek Han Si-gun, bertanya-tanya apakah dia tidak mengendarai motornya selama setahun, sehingga dia menjadi selambat ini. Han Si-gun berpikir dalam hati bahwa proses menjadi liar sedang berlangsung pada lawannya, tetapi dia masih manusia. Dia mengingat kata-kata Deok Yeon bahwa jika membunuh seseorang itu perlu, tidak perlu ragu-ragu.
Dia memutuskan dalam dirinya bahwa jika perlu untuk membunuh, tiba-tiba dia membelokkan motornya tajam ke arah yang berlawanan, yang mengejutkan Jung Yong-jin, yang berteriak bertanya-tanya kemana dia pergi. Anggota geng lainnya terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba, menyadari bahwa pintu masuk jalan tol ada di arah lain. Di tempat lain, Yang Ho menerima telepon. Penelepon memberitahunya ini lebih seperti balapan daripada pengejaran. Jadi Yang Ho marah besar pada omong kosong ini. Penelepon menggambarkannya sebagai pertarungan para lelaki, jadi Yang Ho meledak meneriaki mereka, menyebut mereka bodoh. Dia ingat dalam hati bahwa Han Si-gun lebih kuat dari yang mereka kira. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan segera datang dan memerintahkan mereka untuk menahannya di sana dan tidak membiarkannya pergi. Penelepon memberitahu Yang Ho bahwa mereka telah kehilangan target dan yang lain berteriak kaget. Han Si-gun menunggu di sebuah lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Jung Yang-jin tiba dengan motornya memanggilnya. Dia berteriak marah, menuduhnya melarikan diri di tengah balapan. Dia terus mengejeknya, menyebutnya pengecut yang melarikan diri hanya selama 1 tahun. Han Si-gun menjawabnya dengan tenang bahwa seharusnya dia menolak misi itu. Jung Yong-jin terkejut dengan kata-katanya sebelum sebuah tembakan menembus lehernya dan dia memegangi lukanya dengan kaget. Dia jatuh keras dari motornya dan Han Si-gun mendekatinya membawa pistol. Jung Yang-jin jatuh terluka di tanah sambil menangis. Han Si-gun berdiri di atasnya mengatakan seharusnya dia mengabaikannya selamanya. Dia bertanya apakah itu sakit. Lalu dia mengatakan akan membuatnya lebih mudah untuknya. Dia membuka sebuah botol kecil dan memaksanya meminum isinya, memberitahunya bahwa dia mungkin akan selamat. Jung Yang-jin merasakan efek yang aneh. Dia tidak merasakan sakit tetapi sesuatu yang lain. Dia merasakan kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Dia tertarik pada aroma lezat yang berasal dari Han Si-gun. Dia berubah menjadi monster dengan mata bersinar dan bergegas menyerang. Ledakan besar energi biru terjadi. Jung Yang-jin berteriak kesakitan saat dikelilingi oleh api biru. Dia mengutuk Han Si-gun saat terbakar. Dia bertanya dengan susah payah apa yang telah dilakukannya padanya. Han Si-gun berdiri di hadapannya dengan tenang. Dia berdiri di samping tubuh lawannya yang terbakar dan motor yang jatuh. Sementara itu, Yang Ho bertemu dengan sisa anggota geng motor. Salah satu teman Jung Yong-jin menunjukkan kepada Yang Ho tempat pemimpin mereka pergi. Han Si-gun menyadari bahwa lawannya bukan lagi manusia. Dia adalah manusia yang proses keliarannya telah mencapai tahap lanjut. Yang Ho melihat mayat yang terbakar itu, dan Han Si-gun menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah pilihan yang tak terhindarkan. Perlu untuk membunuhnya. Dia mengingat kata-kata Dae Okeyon di mana dia mengatakan tidak tahu situasi apapun yang mungkin memerlukan pembunuhan seseorang. Han Si-gun mengingat kata-kata terakhir lawannya tentang kemungkinan persahabatan di antara mereka. Dia berangkat dengan motornya, menyadari bahwa dia telah menghadapi situasi yang menuntut keharusan untuk membunuh. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah keharusan itu benar-benar ada. Di adegan lain, seorang pelayan di sebuah bar mencoba mengambil pesanan dari pelanggan asing. Pria pirang itu memberitahunya tidak apa-apa, dan dia bisa berbicara dalam bahasa Korea. Dia meyakinkannya dengan senyum bahwa dia mengerti segalanya. Jadi dia bertanya apa yang bisa ditawarkan, dan dia meminta sampahnya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki bernama Bill bergegas masuk, memanggilnya Tuan. Dia memberitahunya bahwa seorang gadis memasuki tempat itu dan tiba-tiba pingsan, sementara seorang gadis terlihat terbaring di trotoar di samping mobil sport merah. Sang Tuan memberi perintah kepada Bill, sementara gadis yang pingsan itu terlihat mengenakan pakaian rumah sakit. Sang Tuan mengendarai mobil sport merahnya, melintasi jembatan pada malam hari. Bill memanggilnya dari kursi penumpang. Dia bertanya dengan cemas apakah yang mereka lakukan itu benar. Dia percaya bahwa meninggalkan gadis Asia itu ke polisi adalah pilihan terbaik. Tuannya menjawab bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung, dan dia sangat menghargai itu. Dia mengingatkannya bahwa dirinya sendiri adalah bukti terbaiknya, jadi Bill terlihat lelah. Anak laki-laki itu mengakui bahwa terkadang dia tidak mengerti cara berpikir tuannya. Yang lain menjawab bahwa hubungan tidak selalu rasional, menyatakan dirinya seorang yang romantis. Adegan beralih ke sebuah apartemen mewah yang menghadap ke kota. Bill memberitahu tuannya bahwa dia telah mengembalikan gadis itu ke pusat medis Yonsei sesuai perintah, jadi tuannya berkomentar bahwa dia harus segera mengunjunginya. Bill bertanya, mengapa tuannya begitu tertarik pada gadis itu? Sang tuan menjawab lagi bahwa dia adalah seorang yang romantis.
Bill menjawab dengan tajam bahwa lari dari pekerjaan sama sekali tidak seperti romansa, dan dia menuntut tuannya menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum mencari romansa. Sang tuan berpikir bahwa membeli bunga mungkin ide yang bagus. Dia bertanya pada Bill apakah dia sudah menyelidiki masalah itu, dan Bill menjawab ya. Dia memberitahunya bahwa nama gadis itu adalah Yoon Mi-hee, dan dia baru-baru ini muncul di berita karena diserang oleh teman-temannya. Sang tuan berkomentar bahwa gadis itu bukan gadis biasa seperti yang dia duga. Sebuah laporan berita muncul di ponsel mengenai keterlibatan 6 siswi dalam kasus penyerangan. Bill melengkapi laporannya, menjelaskan bahwa 6 siswi diselidiki, termasuk seorang gadis dari SMAH, tanpa ditahan. Bill terus membaca laporan, yang menyatakan bahwa para penyerang menghasut para pria untuk menyerang korban berulang kali, hanya karena dia pemberontak dan sombong. Tuannya berkomentar bahwa artikel itu, meskipun nadanya tenang, akan membuat korban marah lalu meremehkan pentingnya. Bill memotongnya untuk memberitahunya bahwa sebuah klip video Sylvester telah tiba, dan tuannya terkejut, berkomentar bahwa orang itu masih menyebabkan masalah di mana-mana. Dia menyebutkan mendengar bahwa Sylvester bepergian untuk mencarinya, menyimpulkan betapa dia membencinya, dan menyesali gangguan kunjungannya ke Korea. Bill mengingatkannya bahwa Sylvester tidak hanya mengeluarkannya dari Vatikan, tetapi juga membekukan semua rekening banknya, dan tuannya mengakuinya. Bill bertanya apakah dia tidak akan menonton video itu, jadi tuannya memutuskan dia harus menontonnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dialah yang memerintahkannya untuk bekerja, dan ini adalah pekerjaannya. Video mulai diputar, menunjukkan seseorang berlumuran darah duduk di gang yang gelap. Terungkap bahwa orang yang berdiri adalah Sylvester, yang muncul dalam rekaman kamera keamanan berdiri di atas mayat. Tuannya menonton video itu dan mendengar suara Sylvester mengulangi dari debu kembali ke debu. Seorang vampir muncul dalam video memohon untuk hidupnya di hadapan Sylvester. Bill bertanya pada tuannya apakah vampir itu memohon untuk tetap hidup. Sang tuan menatap gambar di layar, bertanya-tanya bagaimana makhluk yang mengisi nadinya dengan darah orang lain bisa memohon. Dia melanjutkan pertanyaan retorisnya. Dia bertanya apakah dia mengaku sebagai makhluk hidup. Dia menantangnya untuk menangis untuk membuktikan kesuciannya jika memang begitu. Video menunjukkan saat Sylvester menghadapi vampir dengan kata-kata yang sama yang diucapkan tuannya. Sang tuan menyimpulkan bahwa vampir itu tidak bisa menangis, dan dia menyatakan bahwa inilah batasan mereka. Adegan darah yang mengalir tumpang tindih dengan gerakan pedang Sylvester. Sang tuan melempar gelas anggurnya dengan marah ke arah jendela kaca. Video berakhir dengan gambar Sylvester berdiri di atas korbannya. Sinyal video terputus dan berubah menjadi layar statis. Sang tuan berdiri dan Bill berkomentar bahwa Sylvester tidak pernah berubah. Tuannya menambahkan bahwa gayanya tidak pernah berubah. Dia menggambarkan Sylvester sebagai penyair gagal, sementara noda anggur tampak seperti noda darah di jendela. Adegan beralih ke Han Si-gun sehari setelah pertempuran. Dia berdiri di toilet umum mengakui bahwa dia belum bisa makan apapun. Dia ingat tangisan lawannya yang sekarat, menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihan yang tak terhindarkan. Dia muntah di toilet karena kelelahan. Kata-kata mengejek Deokyeon bergema di benak Han Si-gun, di mana dia mempertanyakan haknya untuk menilai siapa yang pantas mati. Sambil mengingat suaranya yang memintanya untuk tidak membuatnya tertawa, Han Si-gun bertanya-tanya dengan putus asa apa yang seharusnya dia lakukan. Dia meninggalkan tempat itu masih memikirkan pilihan yang tersedia baginya. Dia duduk sendirian di luar toserba tanpa menyentuh makanannya. Dia memperhatikan orang yang lalu lalang, bertanya-tanya kemana mereka pergi dan mengapa mereka selalu sibuk. Seorang gadis aneh mendekatinya dan mengajukan pertanyaan. Gadis berambut merah muda itu bertanya, apakah ada yang pernah memberitahunya bahwa dia mirip Kurt Cobain? Dia berpikir bahwa dia sudah terbiasa dengan upaya untuk merekrutnya ke dalam aliran sesat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar perbandingan ini. Tiba-tiba, seorang pria memanggil nama gadis itu Jin Yumi, dan dia menunjukkan kekesalan yang besar. 3 pria dari teman Jin Yumi muncul, dan salah satunya menegurnya karena tidak menjawab dan menuntutnya untuk menjawab, dan dia bertanya dengan marah tentang identitas orang ini. Han Si-gun mengabaikan ancaman itu dan mulai berjalan pergi. Pria itu sangat marah karena diabaikan begitu saja. Dia berteriak di wajahnya bertanya kemana dia pergi dan meraih bahunya untuk menghentikannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menerima pukulan keras di wajahnya. Pria itu jatuh tersungkur ke tanah setelah Han Si-gun melayangkan pukulan cepat. Gadis itu, Jin Yumi, menyaksikan apa yang terjadi dengan kekaguman dan keheranan. Han Si-gun berdiri di atas lawannya dan dengan mengejek meminta maaf padanya. Dia membenarkan tindakannya dengan mengatakan dia pikir ada serangga yang hinggap padanya. Pria itu berdiri dengan berdarah, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi.
Han Si-gun mengulangi permintaan maafnya yang mengejek dengan alasan yang sama. Pria itu berteriak mengancamnya, bertanya apakah dia ingin mati. Pria itu merasa marah dan memerintahkan Han Si-gun untuk berhenti dan mengikuti mereka, dan dia mengancamnya dengan kematian segera jika dia tidak mematuhi perintah mereka. Han Si-gun menoleh ke arah mereka, dengan dingin mempertanyakan ancaman mereka untuk membunuh seorang manusia. Dia menatap mereka dengan tajam, meremehkan kemampuan mereka untuk membunuh seseorang seperti dia. Gadis itu melepas earphone-nya. Dia mendengarkan lagu di ponselnya sambil bersiap-siap untuk menonton apa yang akan terjadi. Pertarungan dimulai di mana Han Si-gun menangkis serangan dari salah satu anggota geng. Kemudian dia menjatuhkannya ke tanah sementara gadis itu terus mendengarkan musik. Han Si-gun menangkis serangan pria lain dari geng itu. Lalu dia melayangkan pukulan telak ke wajahnya. Penyerang itu terlempar ke tanah sementara dia menghabisi sisa anggota dengan sangat mudah. Lawan baru menyerangnya dengan senjata, dan dia menangkisnya dengan terampil. Kemudian dia menendangnya dengan keras hingga menjatuhkannya ke tanah. Dia berdiri dengan kemenangan di tengah-tengah mayat lawan-lawannya yang kalah. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakangnya dan menusuknya dari belakang. Han Si-gun berteriak kesakitan. Pria yang menusuknya berdiri tersenyum, percaya bahwa dia akhirnya menang. Han Si-gun berbalik yang mengejutkan lawannya. Pria itu menatap lawannya, terkejut dengan kekuatannya. Dia mengangkat pisaunya dan menyerbu ke arahnya dalam serangan putus asa. Han Si-gun meraih tangannya dan menghentikan pisau sebelum mencapai dia. Kemudian dia memutar kepalanya dan mengangkat pisaunya di atas leher pria itu. Pria itu tampak sangat terkejut saat Han Si-gun meletakkan pisau di dekatnya. Han Si-gun menuntutnya untuk mencoba lebih keras. Dia mengingatkannya akan ancaman sebelumnya untuk membunuh seseorang dan mendesaknya untuk berusaha lebih keras. Dia menendang kepalanya dan melanjutkan tantangannya untuk benar-benar mencoba membunuhnya. Jin Yumi menyaksikan adegan itu dari jauh saat dia berteriak di depan wajah lawannya yang kalah. Dia berdiri di atasnya menantangnya dan mengecam kelemahannya dalam upayanya untuk membunuh. Jin Yumi menatapnya dengan tatapan terpesona dan mengagumi. Han Si-gun berpaling dari lawan-lawannya dengan bekas darah di punggungnya. Dia dan gadis itu saling bertatapan dalam diam. Tiba-tiba, dia terhuyung-huyung dan kehilangan kesadaran karena lukanya. Dia jatuh ke tanah di tengah-tengah mayat sementara gadis itu mengawasinya dari tangga. Adegan gang ditunjukkan dari atas, dipenuhi dengan mayat anggota geng yang kalah. Keesokan harinya, pemilik kafe membersihkan kafe yang kosong. Dia menghela napas dan berpikir tentang kebutuhannya untuk mempekerjakan pekerja paruh waktu. Sebuah mobil sport hitam mewah yang berhenti di depan kafe menarik perhatiannya. Pintu mobil terbuka, dan pada saat yang sama, bel pintu berbunyi mengumumkan kedatangan pelanggan baru. Pemilik kafe menyambut Sylvester dan memanggilnya Sylvie, lalu dia mengingatkannya bahwa dia memintanya untuk tidak memanggilnya dengan nama itu. Dia menanyakan alasan kepulangannya yang lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Dia menjawab bahwa dia menyukai Dostoyevsky, mengutip perkataannya tentang membersihkan dosa-dosa dunia dengan air mata. Di tempat lain, Han Si-gun bangun di kamar tidur yang aneh. Dia bertanya-tanya dalam keadaan linglung kapan dia kehilangan kesadaran. Dia melihat sekeliling dan menyadari dia berada di tempat yang tidak dikenal dan melihat gadis-gadis tidur di lantai. Dia menyadari ruangan itu benar-benar kacau. Dia menemukan gadis-gadis itu mencoba membalut lukanya dengan tisu kertas, menganggapnya sebagai pertolongan pertama yang primitif. Jin Yumi bangun dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia berdiri dengan bingung, dan gadis itu mengingatkannya bahwa dia ditikam. Dia bertanya dengan cemas apakah dia akan baik-baik saja jika pergi dalam keadaan seperti ini. Dia mendekatinya dengan merangkak di tempat tidur. Dia bertanya, apakah dia mau melakukan itu dengannya, dan pertanyaan itu mengejutkannya. Dia melanjutkan pertanyaannya apakah dia tidak mau menyentuhnya. Dia bilang dia tidak keberatan. Dia meledak dalam kemarahan dan cepat menjauh darinya sambil bertanya-tanya apakah dia gila atau di bawah pengaruh obat-obatan. Dia meminta maaf padanya dengan ketakutan dan kebingungan. Dia juga meminta maaf, membenarkan kegugupannya dengan mengatakan dia belum makan berhari-hari, lalu meminta maaf karena memukul teman-temannya. Gadis itu memanggilnya dengan ragu-ragu. Dia memintanya untuk membawanya pergi bersamanya. Adegan beralih ke sebuah tos serba di mana gadis itu duduk dan makan. Han Si-gun mengawasinya makan dengan lahap, berpikir bahwa dia menghabiskan uangnya. Gadis itu memberitahunya bahwa pria-pria itu bukan temannya. Dia mengaku hanya mengikuti mereka karena takut tersesat. Dia bertanya dengan mengejek apakah dia pikir dia anak kecil sehingga percaya padanya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam, sementara dia memperhatikan orang yang lalu lalang di luar. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah gadis itu mengalami keadaan yang sama dengannya. Dia mulai memakan makanannya.
Gadis itu menyela untuk memperkenalkan dirinya sebagai Jin Yumi. Dia menjawab dengan dingin bahwa dia tidak menanyakan namanya dan terus memakan makanannya. Di sebuah rumah sakit, seorang pria berteriak marah pada pihak administrasi yang membiarkan seorang gadis melarikan diri. Seorang perawat mencoba menenangkannya tetapi tidak berhasil. Pria itu memprotes dengan keras kepada staf medis, menjelaskan bahwa putrinya hampir mati di jalan sementara dia memperhatikannya dari kamarnya. Dia terus berteriak, mempertanyakan tanggung jawab jika putrinya meninggal, dan pada saat itu, seorang pria pirang membawa karangan bunga muncul di lorong. Pria pirang itu berkomentar bahwa dia tiba di waktu yang tidak tepat saat sang ayah mengeluhkan biaya rumah sakit yang selangit. Sang ayah bertanya dengan marah tentang identitas pendatang baru itu, lalu orang itu memintanya untuk memberinya waktu sejenak. Pria pirang itu membuat gerakan cepat dan tiba-tiba dengan jarinya. Sang ayah jatuh di bawah pengaruh halusinasi visual yang kuat yang benar-benar mengubah persepsinya. Dia melihat semua orang di lorong dengan wajah gelap dan kosong, sementara pria pirang itu berdiri di hadapannya dengan sangat tenang. Ternyata pria pirang itu sedang mempelajari berkas gadis itu dan mengetahui dia menghabiskan 1 tahun penuh di rumah sakit. Dia menyimpulkan bahwa jika bukan karena semangat dan keinginan kuatnya untuk hidup, dia tidak akan mencoba melarikan diri sejak awal. Pria pirang itu meminta maaf kepada gadis itu atas apa yang terjadi kemarin. Dia memberitahunya bahwa dia tidak tahu seberapa besar usaha yang dia kerahkan untuk melarikan diri dan bahwa dia terpaksa mengembalikannya ke tempat seperti ini. Dia bertanya apakah gadis itu mau menemaninya. Dia tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa pada kenyataannya dia tidak punya pilihan karena ini adalah penculikan. Gadis itu menerima karangan bunga darinya dalam diam. Di dalam mobil sport merah, Lou Gibson memerintahkan asistennya melalui telepon untuk menyiapkan pakaian wanita dari semua ukuran yang memungkinkan. Asistennya bertanya apakah pakaian itu untuk seseorang bernama Wilhelm, lalu Gibson mengomentari selera humornya yang meningkat. Dia menambahkan bahwa jika dia memecatnya, dia bisa bekerja sebagai komedian tunggal yang sukses. Dia melanjutkan dengan licik bahwa jika Wilhelm tidak menolak hal itu, dia mungkin tidak akan terlihat buruk. Tiba-tiba, Gibson terguncang hebat di kursinya. Dia menyadari bahwa dia tertembak dan mengutuk penyerangnya dengan marah. Rentetan peluru menembus kaca depan mobil dan bersarang di tubuhnya. Adegan ditampilkan melalui teropong penembak jitu yang menargetkan mobil dengan tepat. Terungkap bahwa penembak jitu itu adalah Sylvester yang berdiri di atap gedung terdekat yang menghadap ke jembatan. Sylvester bertanya dengan mengejek apakah itu sambutan yang pantas. Di sebuah gedung mewah, Gibson, yang selamat dari serangan itu, tiba bersama gadis itu dan disambut. Salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa semuanya telah disiapkan sesuai permintaan. Gibson memerintahkan pengawal wanita yang mengenakan pakaian rumah sakit untuk berganti pakaian. Dia memberikan pria itu 1 set potongan logam yang membuatnya sangat terkejut. Gibson memberitahu asistennya bahwa Sylvester menembakkan 6 peluru ke arah gadis itu, tetapi untungnya itu adalah peluru biasa. Pria itu menunjukkan kekhawatirannya, menjelaskan bahwa jika pelurunya terbuat dari perak, gadis itu akan berubah menjadi vampir hanya dengan terkena partikel darah Gibson. Gibson tersenyum sambil berkomentar bahwa Sylvester menjadi sangat sopan. Di tempat lain, Hans Segun duduk di samping sepeda motornya yang rusak, menyadari motornya sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia mengakui bahwa mengendarai motor dalam kekacauan seperti itu membuat motornya mustahil untuk bertahan. Dia berharap bisa memperbaikinya atau membeli yang baru, tetapi dia tidak punya uang. Dia membuka dompetnya yang kosong, menegaskan situasi keuangannya yang sulit. Dia bertanya-tanya mengapa Pak Tuaju menolak berurusan dengannya, menekankan bahwa dia sangat perlu menjual darah vampir yang dimilikinya. Dia memutuskan harus mencari pedagang lain yang mau berurusan dengan anak di bawah umur. Jin Yumi tiba-tiba muncul di hadapannya dan memanggilnya dengan antusias sebagai Kurt Cobain. Gadis itu mendekatinya dan duduk di sampingnya, lalu mengeluh kakinya mati rasa. Dia bertanya kemana mereka akan pergi sekarang, yang membuatnya sangat bingung. Dia mencoba meyakinkannya untuk kembali ke rumahnya karena sudah larut, lalu dia menyuruhnya untuk tidak menanyakan hal-hal seperti itu dan bertanya tentang teman-temannya. Dia memberitahunya bahwa teman-teman perempuannya pergi untuk bertemu pacar mereka atau kembali ke rumah mereka. Dia memintanya untuk kembali ke rumahnya juga, bertanya-tanya apakah dia kabur dari rumah. Dia memberitahunya dengan sedih bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan tidak punya keluarga. Dia menghela napas dan memintanya untuk naik ke motor agar dia bisa mengantarnya pulang. Mereka berangkat di jalan raya sementara gadis itu tidur di belakangnya. Potongan-potongan dari masa lalu Jin Yumi ditampilkan di mana dia adalah seorang gadis nakal bersama teman-temannya. Dia menderita karena memiliki ayah yang otoriter dan tiran. Ayahnya terus-menerus bertanya mengapa dia tidak mati saja. Dia teringat kata-kata kasarnya dan keinginannya untuk mati daripada menjalani kehidupan yang menyedihkan dan membosankan.
Dia merasa kesal karena diperlakukan seperti barang milik. Keinginannya yang menyimpang terkabul dengan kematian orang tuanya. Dia terlihat duduk sendirian di depan altar pemakaman mereka. Setelah itu, dia menyerah pada kegilaannya. Dia menjalani hari-hari dengan penghancuran diri yang berulang-ulang. Han Segun berpikir bahwa dia tidak bisa memberikan dukungan atau mengambil tanggung jawab untuknya. Dia memutuskan bahwa meskipun pembicaraannya tidak jelas, ceritanya mulai menjadi jelas baginya setelah mendengarnya beberapa kali. Han Segun bertanya-tanya apakah dia memahami Jin Yumi dengan baik karena gadis itu mirip dengannya. Dia teringat tawarannya yang mengejutkan dan tiba-tiba kepadanya. Dia dalam hati menggambarkannya sebagai gadis gila. Dia berangkat dengan sepedanya bersama gadis itu di jalan-jalan kota yang gelap. Dia berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Dia memberitahunya bahwa mereka telah tiba dan memintanya untuk masuk. Dia bertanya dengan cemas kemana dia akan pergi, dan dia menjawab bahwa dia juga akan kembali ke rumahnya. Dia berhenti di tempatnya dengan ragu-ragu. Dia bertanya kapan dia bisa bertemu dengannya lagi. Dia berbalik ke arahnya dari atas sepedanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika Toserba cocok untuknya, mereka bisa sarapan bersama lagi. Dia berangkat dengan sepedanya meninggalkannya dan memikirkan sepedanya yang sudah usang, yang telah menjadi kenang-kenangan yang mungkin akan membawanya ke kehancuran. Dia menyadari dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Dia mengendarai motornya melewati jembatan dan berhenti di depan mobil hitam mewah. Dia masuk ke kafe yang dikelola oleh nyonya rumah. Dia terkejut dengan kehadiran Sylvester di sana dan memanggil namanya. Han Segun menanyakan tanggal kedatangannya di Korea, dan yang lain menjawab bahwa dia baru saja tiba. Han Segun memeriksa setumpuk dokumen di atas meja, dan Sylvester bertanya dengan nada mengejek apakah dia sekarang menerima permintaan kerja. Han Segun memaki Sylvester dengan tajam setelah membaca salah satu dokumen. Sylvester menatap tajam Han Segun, berkomentar bahwa dia menjadi sombong selama kepergiannya yang singkat. Dia bertanya apakah Han Segun sudah memutuskan ingin mati. Sylvester bertanya apakah dia mengenal seseorang di tempat ini, dan mengatakan bahwa sepertinya rekan mereka dalam proyek ini adalah seorang pemula yang tak berdaya, sementara foto Jin Yumi bersama teman-temannya muncul. Di tempat lain, seseorang menyapa Bill, mengatakan bahwa jika seseorang dari Fantasmagoria datang ke sini, pasti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Seorang pemimpin geng bertemu dengan salah satu anggota klan Jokyo bernama Kyung. Bill, asisten Gibson, muncul membawa sebuah tas, berkomentar kepada pemimpin geng bahwa penampilannya lumayan untuk seorang manusia. Kyung berbicara mengejek tentang Bill, dan Bill menjawab bahwa merekalah yang harus tahu batas mereka. Dia menambahkan dengan tajam bahwa mereka tidak lagi memiliki tangan untuk dipeluk dan matanya bersinar dengan warna biru yang mengancam. Salah satu vampir berteriak marah, membenarkan kekalahan mereka dengan campur tangan pemburu vampir sejati, tetapi Kyung membungkamnya. Kyung memberitahu Bill bahwa percakapan telah melenceng dan menuntutnya untuk menyatakan permintaannya lalu pergi. Bill melemparkan tas uang ke arah mereka. Kyung mengingatkannya bahwa pembunuh tuan mereka adalah pemburu sejati, menganggap misi ini sebagai penghinaan bagi mereka. Kyung berkomentar dengan nada mengejek bahwa jumlah yang ditawarkan tidak cukup untuk menghadapi petarung sekaliber ini. Bill menjelaskan bahwa uang itu bukan untuk membantu balas dendam. Kyung menanyakan alasan kedatangannya, terutama dengan tidak adanya pemimpin tinggi di Korea. Bill memberitahunya bahwa tujuannya jauh lebih lemah dari itu. Kemudian dia meletakkan sebuah foto di atas meja. Dia mengungkapkan bahwa targetnya adalah murid Sylvester, dan tingkat bahaya ini sesuai dengan kemampuan mereka saat ini. Dia menyebutkan lokasi umum di Gwanggakgu, Seoul, dan memberitahu mereka bahwa mereka harus membuktikan kemampuan mereka dengan mencari detailnya sendiri, sehingga Kyung berkomentar tentang klien yang buruk. Yang Ho terkejut dan marah setelah melihat foto itu. Pemimpinnya bertanya apakah dia mengenal target itu. Yang Ho mengonfirmasi bahwa itu adalah siswa SMA yang menyerang klub mereka sebelumnya. Bill yakin misi ini akan berakhir dengan cepat. Kyung setuju, menganggap dia akan mendapatkan bayarannya dengan mudah. Di sebuah apartemen mewah, Gibson berdiri bersama Yeon Mi-hee di depan jendela yang menghadap ke kota. Gadis itu mengomentari kekayaannya, dan dia membenarkannya. Dia bertanya mengapa Gibson tertarik padanya. Dia menjawab bahwa itu seperti perasaan kekerabatan, dan gadis itu bertanya apakah dia akan memenuhi keinginannya. Dia meyakinkannya bahwa dia akan melakukan apapun yang mungkin. Dia memintanya untuk membawanya ke tempat orang-orang yang menyakitinya berada. Gibson mengerti bahwa niatnya adalah balas dendam. Dia memulai pembicaraan filosofis tentang keabadian dan bagaimana hal itu membuat seseorang mendengar suara yang menyerukan kehancuran, dan dia menggambarkannya sebagai suara yang tidak didengar oleh yang hidup, yang menghasut kematian dan pemusnahan.
Dia menyamakannya dengan penyakit kronis yang datang bersama tubuh abadi, tetapi dia menambahkan bahwa dia lebih menghargai ketahanan daripada kesenangan. Gadis itu menanyakan arti ketahanan. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan untuk menahan rasa sakit demi melindungi sesuatu yang berharga, bahkan membuat api neraka terasa manis. Gadis itu mempertanyakan ucapannya. Gibson menegaskan pendapatnya dan memberitahunya bahwa jika dia terus hidup, hal-hal baik pasti akan terjadi. Gadis itu mempertanyakan ucapan Gibson tentang kemungkinan adanya kejadian baik dalam hidupnya. Dia menyebutnya pembohong melalui jendela yang basah karena hujan. Dia mengaku dulu percaya pada kebohongan itu, tetapi sekarang dia tahu yang sebenarnya. Dia menekankan bahwa bagaimanapun juga itu tidak lagi penting baginya. Gibson menyadari bahwa gadis itu telah kehilangan semua koneksi dengan kehidupan, menganggap situasinya yang terburuk. Dia memutuskan tidak apa-apa untuk memberinya balas dendam sebagai hadiah. Dia mengiris lehernya, bertekad menjadikannya anggota termuda dari garis keturunannya. Gadis itu menatapnya, menerima takdir barunya. Dia memeluknya dan membuatnya minum dari darahnya. Bill menyadari apa yang terjadi saat berbicara tentang klan Jokio. Dia berteriak kaget saat melihat tuannya memeluk gadis itu sambil mengubahnya. Gibson mengundangnya untuk bergabung dengan mereka sebelum dia berubah pikiran. Adegan beralih ke Han Segun yang mengendarai motornya di malam hari, dan dia mengingat apa yang terjadi di kafe. Sylvester menggambarkan lawannya sebagai makhluk yang kotor dan menjijikan. Dia menambahkan bahwa tubuhnya telah membusuk karena tenggelam dalam kekayaan dan kekuasaan. Dia mengejek kepercayaan orang lain bahwa dia bisa menyelamatkan umat manusia. Dia menekankan bahwa dia bukan dewa, jadi Han Segun bertanya apa yang akan dilakukannya. Sylvester mengangkat jarinya di depannya. Kemudian dia menirukan bentuk pistol dan membuat suara tembakan, mengumumkan niatnya untuk membunuh. Han Segun menjauh darinya dalam diam. Sylvester memanggil namanya dan melemparkan sesuatu padanya. Han Segun menangkap sebuah pil Dark Moon. Sylvester memberitahunya bahwa dia telah menjadi target kebencian wanita yang diambil oleh Raja Vampir itu untuk dirinya sendiri. Dia menuntutnya untuk memilih dengan bijak dan memintanya untuk tidak bodoh dalam keputusannya. Han Segun melaju dengan motornya dan mengaktifkan perangkat yang memancarkan cahaya biru. Perangkat itu bersinar merah di dadanya. Seekor kelelawar dengan mata merah muncul, dan dia bertanya-tanya tentang sifatnya. Dia terus memperhatikan kelelawar yang terbang di atasnya, tetapi dia tidak menyadari ada bahaya yang lebih besar datang ke arahnya. Dia terkejut dengan kemunculan monster besar yang menyerangnya dari depan di jalan. Salah satu penyerang muncul dalam wujud monster besar seperti beruang, menunjukkan taringnya dengan mata bersinar. Han Segun secara ajaib berhasil menghindari serangan itu. Seorang vampir wanita baru muncul di belakangnya menatapnya dengan penuh minat. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah orang yang disebutkan tuan mereka. Rekannya yang besar mengonfirmasi kata-katanya. Dia berdiri terkepung di jalan menghadapi lawan-lawan barunya. Han Segun menghadapi para vampir dengan sepeda motornya. Vampir wanita itu terkejut dengan kepemilikan senjata apinya, mengingat kepemilikannya ilegal di Korea. Dia mengangkat motornya dalam gerakan akrobatik untuk menyerangnya menggunakan roda sepeda motornya, tetapi wanita itu berhasil menahan serangan itu dengan tangan kosong dengan sangat mudah. Jadi Han Segun menembaknya saat masih di atas motornya. Wanita itu menggunakan kekuatannya untuk melemparkan sepeda motor itu. Han Segun jatuh dari motornya. Vampir wanita itu memperhatikan bahwa wajahnya terluka saat dia bangkit dari tanah. Dia berkomentar bahwa anak laki-laki itu memiliki keterampilan yang bagus. Rekannya dengan mengejek menjawab bahwa dialah yang kurang terampil, sementara yang lain bersiap untuk konfrontasi. Han Segun berdiri bersenjatakan 2 pistol, menilai jumlah tembakan yang tersisa. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia menghabiskan semua amunisinya, dia mungkin tidak bisa menang. Vampir wanita itu mulai berubah saat sulur berduri tumbuh dari tubuhnya. Dia dengan mengejek bertanya apakah dia harus mengganti darah yang telah dia tumpahkan. Han Segun menyerbu ke arah mereka dengan putus asa, berteriak di depan wajah mereka untuk menyingkir dari jalannya. Dia mengangkat kedua pistolnya ke arah mereka dan memberikan hormat mengejek pada bulan. Dalam adegan pertarungan cepat, Han Segun menembak seorang vampir. Vampir itu menyatakan bahwa peluru perak tidak cukup untuk membunuhnya. Dia menegaskan kepadanya bahwa ini sama sekali tidak cukup dan melancarkan beberapa serangan padanya. Han Segun menghindari serangan itu dengan mudah. Han Segun bergerak cepat melewati mereka, tetapi dia dikepung oleh para vampir. Salah satu dari mereka mendekatinya dan menanyakan tujuannya. Kemudian Han Segun melancarkan pukulan kuat ke arahnya, tetapi yang lain berhasil menghindarinya dengan mudah. Han Segun menembak dengan akurat saat dikepung, tapi vampir wanita itu berhasil merebut pistolnya dengan gerakan cepat. Jadi dia mengarahkan pistolnya yang lain ke arahnya. Lalu dia menembak ke arah kepalanya, tapi tembakannya tidak mengenainya.
Ranting berduri melilit lengannya, dan dia terkejut dengan kecepatan reaksinya. Dia berteriak kesakitan sambil berjuang untuk membebaskan diri dan melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga ke arahnya. Vampir wanita itu membantingnya ke tanah dengan keras. Dia jatuh ke tanah terluka, dan vampir wanita itu memperhatikannya saat dia mengarahkan pistol ke arahnya. Dia bertanya berapa lama lagi dia akan terus melawan. Dia menggunakan senjata durinya untuk mengikatnya lebih erat, menekankan bahwa usahanya tidak akan ada gunanya. Dia diangkat ke udara, lalu dibanting dengan keras ke tanah. Dia terbaring kalah di jalan yang basah, sementara kedua lawannya memperhatikannya. Vampir wanita itu menunjukkan kekesalannya pada situasi tersebut. Sementara itu, Han Segun mengingat Jin Yomi dan saat-saat bahagianya bersamanya. Dia tersenyum bahagia dan tenang. Adegan kembali ke Han Segun yang terbaring di tanah berjuang untuk berdiri. Vampir itu menarik kakinya menyeretnya di seberang jalan. Vampir wanita itu mendekatinya dan bersiap untuk mencicipi darahnya. Tiba-tiba, dia tertembak peluru di kepalanya dan meledak dalam semburan darah. Rekannya berteriak, bertanya-tanya tentang identitas penyerangnya. Daeokyeon muncul dari antara pepohonan, mengecam kecerobohan Han Segun dalam menghadapi vampir tanpa menggunakan Dark Moon. Dia menegurnya dengan marah, bertanya-tanya apakah ini yang dia ajarkan padanya. Vampir yang telah berubah itu menyerang Daeokyeon dengan lengan berdurinya. Daeokyeon menghindari serangan itu dengan cemerlang dan membelah lengan-lengan itu dengan pedangnya. Dia menyerbu ke arah vampir dalam serangan langsung. Daeokyeon memukulnya dengan senjatanya, menyebabkan ledakan besar. Vampir itu terlempar ke tanah setelah tabrakan hebat. Dia mengerang karena pukulan kuat itu lalu bangkit dan melarikan diri ke dalam hutan. Daeokyeon berdiri penuh kemenangan di atas mayat vampir wanita itu. Lalu dia menoleh ke Han Segun, menyatakan bahwa dia akan melenyapkan monster yang melarikan diri itu. Daeokyeon memerintahkan Han Segan untuk bergegas mengambil darah dan kemudian menjaga targetnya. Han Segun memperhatikannya saat dia berlari mengejar vampir itu. Han Segun mengambil darahnya, menyadari bahwa teksturnya benar-benar berbeda dari darah vampir biasa, dan bertanya-tanya apakah alasannya adalah karena dia berasal dari garis keturunan sejati. Dia menyadari bahwa inilah alasan kekuatan besarnya. Di tempat lain, Han Segun tiba di sebuah gang dan menemukan mayat-mayat bertebaran. Dia melihat seseorang terluka parah. Dia ingat apa yang terjadi pada keluarganya di tangan vampir itu. Han Segun memastikan bahwa dia memiliki senjatanya sendiri. Dia meminum pil Dark Moon, menyatakan bahwa dia juga terlatih. Dia dikelilingi oleh aura energi berwarna dan matanya bersinar. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa situasinya berbeda kali ini. Dia kesakitan saat menahan efek obat itu. Dia berjalan di jalan yang tergenang air dan lampu neon. Dia mencapai tujuannya dan menemukan mayat-mayat lain. Dia menghadapi lawannya dengan mata bersinar, dan terlepas dari segalanya dia berpikir bahwa dia berharap gadis itu tidak mati. Adegan tubuh gadis yang berlumuran darah ditampilkan. Di sebuah ruangan yang berantakan, seorang gadis yang utuh berdiri sementara Han Segun berdiri di depan tubuh Jin Yumi yang terbaring di tempat tidur. Lalu dia menjatuhkan pedangnya dari tangannya. Dia mengulangi kata-kata Sylvester tentang kematian sebagai ritual suci untuk kembali ke sumbernya. Dia ingat bahwa mungkin dia sudah tahu kebenarannya sejak awal dan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Dia menembak gadis itu sambil mengulangi abu menjadi abu dan debu menjadi debu. Di adegan lain, Sylvester datang dan melenyapkan vampir dengan serangan cepat. Dia memotong tubuhnya sepenuhnya. Daeokyeon mengeluh bahwa Sylvester telah menghancurkan mayatnya lagi, membuatnya sulit untuk mengambil sampel darah. Sylvester memerintahkannya untuk segera membawa anak itu. Dia menjelaskan bahwa ada banyak mata yang mengawasi mereka, jadi Daeokyeon bertanya apakah ada bahaya lain selain hantu. Daeokyeon bertanya-tanya dengan cemas apakah Tetra Anax adalah bahaya yang akan datang. Tiba-tiba, mereka melihat ledakan besar di belakang mereka. Daeokyeon tiba dengan mobilnya di lokasi yang terbakar di tengah hujan lebat. Dia menanyakan kondisi Han Segun, yang berdiri kelelahan di genangan darah sambil memegang sebuah tas. Han Segun memintanya tumpangan, mata birunya masih bersinar. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran tiba di rumah sakit di mana kekacauan total dan serangan vampir terjadi. Petugas pemadam kebakaran menyerbu tempat yang terbakar dalam upaya untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dari atap gedung terdekat, Sylvester menyaksikan pemandangan tragis kota yang terbakar. Sekelompok kucing dan burung berkumpul di sekelilingnya, jadi dia meminta salah satu dari mereka untuk mengungkapkan apa yang dimilikinya. Kucing itu memuntahkan selongsong peluru kosong di kakinya sebagai pesan berkode. Adegan beralih ke bagian depan tempat mewah bernama Arjuna di mana sebuah mobil sport mahal berhenti. Di dalam, Sylvester duduk berhadapan langsung dengan vampir Lou Gibson yang menegurnya karena menyerbu tempat itu dengan cara ini.
Sylvester menanyakan alasan kedatangan pribadi Gibson setelah lama menghindarinya. Gibson mengejeknya, menyarankan agar dia mengganggu vampir sejati lain daripada dirinya. Sylvester memerintahkannya untuk berhenti mengelak dan mengungkapkan alasan kehadirannya, jadi yang lain menyarankan untuk melakukan percakapan yang tenang. Gibson dengan dingin mengingatkannya bahwa mereka memiliki waktu tak terbatas. Sylvester menjawab dengan jijik, menggambarkannya sebagai tikus yang mencuri waktu manusia untuk tetap hidup, menekankan bahwa dia tidak punya kesabaran untuk itu. Dengan mata bersinar, dia menuntutnya untuk mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke sini. Gibson memperingatkannya agar tidak mencoba membangkitkan permusuhan organisasi Tetra Anaks. Sylvester menunjukkan kepura-puraan mengejek, bertanya-tanya tentang kekhawatiran seorang vampir terhadap pemburu seperti dirinya. Gibson mengoreksi informasinya, menjelaskan bahwa apa yang dia katakan adalah peringatan, bukan kekhawatiran. Sylvester dengan menantang bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menolak untuk bersikap baik. Dia meletakkan pistolnya di atas meja, menanyakan apakah lawannya mencari gara-gara. Dia menyatakan kesiapan penuhnya untuk mengakhiri masalah ini segera. Gibson memberitahunya bahwa situasi mereka sekarang berbeda dari zaman kebrutalan yang merupakan satu-satunya hukum. Dia menambahkan dengan jijik bahwa terlibat dalam pertarungan dengan orang biadab sepertinya akan menjadi pelanggaran estetika dirinya sendiri. Dia dengan sombong menyatakan bahwa dia adalah raja vampir dan juga raja manusia. Dia mengungkapkan bahwa hari ini adalah kesempatan istimewa untuk memberikan hadiah balas dendam kepada anggota terbaru yang bergabung dengan garis keturunan mereka. Dia berdiri siap untuk pergi, mengungkapkan harapannya agar Sylvester tidak memaksanya untuk menunjukkan kemarahannya. Dia memberitahunya bahwa setelah mengklarifikasi masalah yang menarik perhatiannya, dia akan pergi sekarang. Dia berkomentar dengan dingin yang mematikan bahwa kopinya enak. Sylvester melihat selongsong peluru kosong dan dengan mengejek berpikir bahwa dia mengirim Deokyeon bersama Han Segun karena khawatir menggambarkan perilaku ini sebagai hal yang menyedihkan. Deokyeon dan Han Segun yang membawa kantong darah tiba dan Sylvester menyalahkan dirinya sendiri karena menugaskan seorang anak yang bahkan tidak memungut selongsong peluru. Han Segan duduk di kursi dalam keadaan syok, jadi Sylvester berkomentar bahwa sepertinya dia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya pada akhirnya. Han Segun memanggilnya, dan Sylvester menatapnya dengan heran. Anak itu bertanya kepadanya dengan putus asa, apakah dia terlihat seperti Kurt Cobain. Han Segun tertawa histeris, jadi Sylvester memberitahunya bahwa pikirannya telah rusak dan dia mengigau omong kosong. Pemuda itu terus hancur, memegangi kepalanya sambil tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Dia duduk terkulai di kursi di bawah hujan, menutupi wajahnya dengan tangannya dalam keputusasaan total. Adegan menunjukkan mereka bertiga berdiri bersama di bawah hujan. Di sebuah gang gelap, adegan menunjukkan seorang pria sedang memeriksa sesuatu di atasnya. Monster besar muncul di hadapannya dan pria itu berteriak ketakutan. Di depan sebuah toko, dua pekerja mengeluh tentang jumlah pekerjaan yang diberikan bos mereka meskipun tidak ada pelanggan. Pria ketiga membela manajer, mengingatkan rekannya bahwa dia yang membayar gajinya, sementara yang lain mengejek gagasan untuk melaporkannya. Pria ketiga itu berhenti tiba-tiba setelah mendengar suara aneh. Dia melihat ke gang yang gelap, bertanya-tanya tentang sumber suara itu, hanya untuk melihat makhluk besar melahap sesuatu di tengah sampah. Orang-orang itu bertanya-tanya dengan panik tentang identitas benda itu, menyingkirkan kemungkinan bahwa itu adalah pengemis karena ukurannya yang besar. Mereka menyadari bahwa makhluk itu sedang memakan sesuatu dan bertanya-tanya tentang jenis mangsanya. Kepanikan menyerang mereka, dan mereka berpikir tentang bagaimana harus bertindak dan apakah mereka bisa menghadapinya. Monster itu mengambil sikap menyerang, memperlihatkan wujud penuhnya dengan mata merahnya yang menyala. Salah satu dari mereka bersiap untuk menggunakan ponselnya sambil bertanya apakah yang dilihatnya adalah monster sebelum makhluk itu menyerbu ke arah mereka. Monster itu menyerang pria yang membawa ponselnya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Mereka berdiri membeku ketakutan, sementara monster itu mendekati mereka. Salah satu dari mereka memperhatikan bahwa monster itu tampaknya bertambah besar ukurannya sementara matanya bersinar dengan cahaya merah jahat. Monster itu mengingat kembali ingatannya, memastikan bahwa ia pernah menjadi manusia. Ia ingat bahwa suatu hari, tanpa alasan yang jelas, ia merasakan haus dan lapar yang mengerikan. Sejak hari itu, ingatannya sebagai manusia mulai memudar sementara rasa lapar mengendalikannya. Sebelum ia bisa melawan, ia kehilangan akal sehatnya, dan ketika ia bangun lagi, ia telah berubah menjadi makhluk seperti kerangka dengan mata merah. Ia mendapati dirinya telah melahap mayat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi rasa laparnya tidak pernah berhenti. Monster itu bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan takjub.
Apakah manusia benar-benar selezat ini? Adegan beralih ke taman yang sepi di malam hari, di mana seorang pria sedang berolahraga. Makhluk mengerikan yang aneh menyerang pria di taman malam hari, dan yang lain berteriak kaget. Makhluk itu melompat ke udara di bawah cahaya bulan sabit menerkam pria itu. Makhluk bermata merah itu melesat dengan kecepatan ekstrim, meninggalkan pria itu. Hasrat memangsa yang tak terkendali menguasai makhluk itu, sementara kata lapar bergema di benaknya tanpa henti. Di salah satu gedung, seorang pria menyalakan kamera ponselnya untuk merekam apa yang terjadi di luar. Wajah makhluk seperti kerangka itu muncul, mata merahnya bersinar dalam kegelapan. Makhluk itu melancarkan serangan brutal, mencabik-cabik tubuh korbannya di taman. Makhluk itu mengeluarkan teriakan keras yang menandakan rasa laparnya yang luar biasa. Adegan beralih ke kawasan industri di siang hari bolong. Deokyeon tiba di markas Pak Tua Jo dan yang lain bertanya mengapa lampunya mati, dengan mengejek menanyakan apakah dia takut ketahuan. Pak Jo menjelaskan bahwa dia membutuhkan barang untuk menjalankan bisnisnya dan menambahkan bahwa dia sudah lama tidak melihat Deokyeon atau Jungjoon. Deokyeon tetap diam, jadi Pak Tua Jo membawanya masuk dan membukakan salah satu pintu untuknya. Di dalam, Pak Tua Jo menyalakan perangkat siaran sementara Deokyeon berdiri di latar belakang menunggu. Sebuah pengumuman muncul di layar TV tentang dimulainya laporan berita berikutnya. Laporan itu mengungkap terjadinya pembunuhan acak di sebuah taman di Gangseogu, dan Deokyeon meminta yang lain untuk menyerahkan tasnya. Dia menambahkan bahwa pelakunya adalah makhluk tak dikenal dan seorang warga melaporkan monster yang keluar dari penutup lubang got dan menyerang orang. Polisi percaya kejahatan itu dilakukan oleh orang mabuk atau seseorang yang menyimpan dendam terhadap masyarakat, tetapi saksi di lokasi menolak narasi ini, menekankan bahwa penyerangnya bukan manusia, dan mereka mengonfirmasi melalui gambar buram bahwa penyerang itu tidak mungkin manusia. Seseorang bertanya-tanya tentang jenis alkohol yang membuat seseorang membelah manusia lain menjadi dua. Deokyeon menyimpulkan dengan kaget bahwa penyerangnya liar. Dia memikirkan satu-satunya aturan yang disepakati secara implisit antara pemburu dan vampir, yaitu tetap berada dalam bayang-bayang. Dia menekankan bahwa pekerjaan mereka tidak boleh muncul di depan umum, tetapi aturan ini sekarang telah benar-benar hancur. Pak Tua Jo menduga bahwa vampir lain yang ingin menangani situasi sendiri akan mulai bermunculan, begitu pula para pemburu yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial juga akan berdatangan. Deokyeon menyimpulkan bahwa situasi akan segera berubah menjadi kekacauan total. Di taman yang ditutup polisi, monster itu melanjutkan serangannya dengan brutal mencabik-cabik korban lain. Kemudian seseorang melancarkan serangan mendadak ke arahnya. Monster itu merasakan kemarahan yang luar biasa atas serangan mendadak ini. Dua pria mendekatinya di taman, mengeluh tentang kebisingan sementara monster itu mengawasi mereka, siap menerkam. Dua pria muncul, salah satunya bernama Kyung, dan mereka memperingatkan monster itu agar tidak membangunkan semua orang dengan teriakannya. Mereka mendekati monster yang bersembunyi di taman yang sepi di bawah sinar bulan. Pria yang lain memerintahkan Kyung untuk bergerak, dan dia berubah menjadi vampir dengan cakar yang tajam. Yang Ho berdiri di dekat monster itu, memintanya untuk mendekat. Monster liar itu menerkamnya, dan pertempuran sengit pun dimulai di antara mereka. Yang Ho menggunakan durinya untuk menebas monster itu. Monster itu berteriak kesakitan karena lukanya. Kemudian Yang Ho mengarahkan pukulan lain ke wajah monster itu, tetapi monster itu berhasil menangkis serangan dengan mudah dan melancarkan pukulan balasan ke arahnya. Kyung ikut campur dalam pertarungan dan melancarkan tendangan yang mengenai wajah monster itu. Dia menyebabkan ledakan besar yang melenyapkan monster itu sepenuhnya. Monster itu jatuh ke tanah, dan Yang Ho menyalahkan rekannya karena membantunya, mengklaim dia bisa menangani masalah itu sendirian. Yang lain memperingatkannya bahwa ini bukan permainan dan menuntut agar dia tidak kehilangan fokus. Dia mengingatkannya bahwa ini adalah saat-saat ketika orang membiarkan lawan mereka melarikan diri, jadi Yang Ho memintanya untuk tidak pesimis. Dia menekankan bahwa itu tidak akan terjadi, tetapi pada saat itu, monster yang selamat dari serangan itu menerkam mereka. Kyung menatap kaget ke arah Yang Ho saat dia jatuh ke tanah. Monster itu mengeluarkan senjata api dan menembak Kyung, dan yang lain bergerak untuk melarikan diri dengan cepat. Pria itu bersembunyi dengan marah, menggambarkan monster itu sebagai bajingan gila, sementara mobil polisi mendekat. Dia melihat lampu polisi berwarna-warni yang memenuhi tempat itu. Dia berteriak dengan amarah yang luar biasa sambil berubah menjadi wujud mengerikan. Dia mengancam monster itu bahwa dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Monster itu berdiri di atas tubuh Yang Ho sementara aura kemarahan menyelimutinya. Kemudian ia mendekatinya. Di kafe Arjuna, nyonya rumah menyambut Han Si-gun saat dia masuk. Dia memperhatikan sepeda motor barunya dan dia mengonfirmasikannya.
Dia memberitahunya bahwa dia menemukan dealer yang mau berurusan dengan anak di bawah umur. Nyonya rumah berkomentar bahwa tidak heran dia terlihat elegan dengan pakaian barunya. Dia menambahkan bahwa dia sudah mulai terlihat seperti pemburu sejati. Dia bertanya tentang keberadaan Sylvester, dan dia memberitahunya bahwa dia sedang tidur di lantai atas. Nyonya rumah bertanya-tanya, apakah dia sudah bangun sekarang sementara Sylvester muncul mengarahkan pistolnya ke sasaran. Sylvester bangun sambil memegang pistolnya sementara Hansi Gunn berdiri di hadapannya. Dengan gugup, Sylvester menodongkan pistolnya ke arah Hansi Gunn di pintu masuk, dan yang lain membalas sapaannya dengan mengejek. Sylvester memperingatkannya agar tidak menyerbu tempat tidur orang lain, dan Hansi Gunn mengejek ancamannya sambil mengenakan piyama bergambar kucing. Sylvester menanyakan masalahnya, dan Hansi Gunn memberitahunya bahwa ini menyangkut insiden baru-baru ini yang dibicarakan media. Sylvester bertanya apakah yang dia maksud adalah monster yang membunuh seseorang di taman, dan Hansi Gunn menanyakan pendapatnya tentang masalah ini. Sylvester menyimpulkan bahwa klan vampir belum sepenuhnya menguasai masyarakat, dan inilah mengapa makhluk liar seperti itu muncul. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu rusak dan akan mati dengan sendirinya jika dibiarkan, tetapi Hansi Gunn keberatan dengan marah karena orang-orang tak bersalah sekarat. Sylvester menolak dengan mata menyala untuk memberikan jawaban apapun, menekankan bahwa dia bukan gurunya. Dia dengan dingin bertanya-tanya mengapa Hansi Gunn bahkan tertarik dengan masalah ini. Hansi Gunn bersikeras bahwa Sylvester mengetahui sesuatu meskipun dia menyangkalnya. Sylvester memberitahunya bahwa darah makhluk rusak itu tidak berharga, tetapi dia menambahkan bahwa kehadiran makhluk rusak menarik para algojo yang membangkitkan minat Hansi Gunn. Terungkap bahwa makhluk rusak adalah makhluk dalam keadaan mutasi yang terdistorsi, tidak peduli untuk menyembunyikan identitasnya karena sibuk memuaskan rasa lapar dan hausnya. Karena alasan ini, vampir lain akan muncul untuk melindungi rahasia klan mereka. Mereka muncul dengan nama Algojo, yang merupakan vampir tingkat tinggi yang biasanya sulit dilacak. Hansi Gunn menyadari bahwa Sylvester menggunakan monster rusak itu sebagai umpan yang dikonfirmasi oleh yang lain. Sylvester menganggap ini sebagai peluang besar bagi para pemburu yang bekerja demi uang. Dia menggunakan aplikasi di ponselnya yang disebut Vampire Finder untuk mengakses informasi terbaru. Dia memerintahkan Hansi Gunn untuk diam ketika dia bertanya tentang aplikasi itu. Dia memberitahunya bahwa ada informasi berharga yang akan segera terungkap. Aplikasi itu mengungkapkan bahwa monster yang berkeliaran di Seoul adalah mantan pemburu Jung Jun, dan Hansi Gunn sangat terkejut. Adegan beralih ke Deokyeon yang mengendarai mobilnya di siang hari bolong. Sementara Sylvester berpikir bahwa situasi ini akan sangat berat bagi Deokyeon.